Bab 1401. Tiga suara kuat bergema, bersama dengan tiga kekuatan besar yang menembus ruang angkasa, menekan pagoda kristal untuk menyelamatkan leluhur langit yang mendalam. Perubahan mendadak ini menyebabkan banyak ahli tercengang oleh situasi ini, sebelum mereka dapat menyimpulkan identitas orang-orang itu dari suara leluhur langit yang mendalam. Gua Aura Spiritual Valet, Dao Master Aura Valet. Biara Catatan Guntur, Yang Mulia Guntur. Gua Kitab Suci Naga, Kaisar Kitab Suci Naga. Tiga kekuatan itu jelas merupakan kekuatan tertinggi di dunia seribu besar, dan ketiganya yang bergerak jelas adalah penguasa surgawi dari tiga kekuatan tertinggi. Menurut aturan di benua Greatlaw, tidak ada penguasa surgawi yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi di benua ini. Tapi ternyata, ketiga penguasa surgawi tidak bisa menahan diri lagi. Ketika mereka melihat betapa kuatnya Mu Chen, jika mereka mengizinkannya untuk menekan leluhur langit yang mendalam, maka tidak ada yang bisa menghentikannya, dan seluruh wilayah utara akan berada di saku Muabode. Semua kerja keras yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun akan sia-sia juga. Dengan demikian, mereka harus menemukan kesempatan untuk menekan drive Mu Chen. Menurut perkiraan mereka, mereka akan mampu menghadapi Mu Chen selama mereka berempat bekerja sama. Para leluhur telah bergerak. Ketika trio Valet Cloud Lord melihat pemandangan ini, kegembiraan terpancar di wajah mereka. Dengan tiga penguasa surgawi, mereka akan mampu membalikkan situasi ini, dan bahkan Mu Chen harus mundur dari kekuatan ini. Melihat tiga energi agung yang datang dari kejauhan, pupil hitam Mu Chen melintas dengan sedikit kedinginan. Dia secara alami tahu tentang niat ketiga penguasa surgawi itu. Di masa lalu, saya masih takut pada kalian. Itulah alasan mengapa saya menahan diri untuk tidak memerintah seluruh wilayah utara. Tapi karena kalian sudah ikut campur sekarang, maka jangan salahkan aku. Mu Chen mencibir dan maju selangkah, muncul di atas pagoda. Dengan satu tangan membentuk segel, cahaya keemasan keunguan yang tak terbatas meledak dan siluet besar terbentuk di belakangnya pada saat berikutnya. Tubuh emas abadi. Pada saat ini, tubuh emas abadi jauh lebih kuat daripada sebelum Mu Chen membuat terobosan. Bahkan ukurannya yang tipis telah berkembang 10 kali lipat, dari 1000 kaki menjadi beberapa kaki 1000. Selanjutnya, cahaya keemasan keunguan pada tubuh-tubuh emas abadi disempurnakan. Jika tubuh emas abadi hanyalah bentuk ilusi di masa lalu, maka itu adalah Buddha raksasa saat ini. Tubuh emas abadi yang kolosal diukir dengan tanda kuno di tubuhnya, memancarkan kilau imoralitas. Seolah-olah itu tidak bisa terkikis oleh waktu. Ketika tubuh emas abadi muncul di belakang Mu Chen, itu membuka mulutnya dan aliran sungai keunguan emas menyembur keluar, menyebabkan ruang terus-menerus runtuh karena tekanan. Mengangkat kepalanya untuk melihat semburan, Mu Chen dengan ringan menganggukkan kepalanya. Sungai ini terbentuk dari Divine Immortal Rune, dan menurut perkiraannya, jumlah Divine Immortal Rune yang bisa dia bentuk telah mencapai angka 480. Orang harus tahu bahwa bahkan ketika Mu Chen telah menggabungkan klonnya dengan dia sebelum melangkah ke alam penguasa surgawi, dia hanya nyaris membentuk 300. Tapi sekarang, tubuh emas abadi dapat melepaskan hampir 500 rune keabadian surgawi, dan orang dapat melihat seberapa besar peningkatan kekuatannya. Bagaimanapun, setiap Divine Immortal Rune akan membutuhkan upaya besar untuk membentuknya, belum lagi hampir 200. Saat sungai keunguan emas melonjak di langit, itu terdistorsi sesuai dengan kehendak Mu Chen, mengambil bentuk naga emas, kemudian melepaskan raungan yang menggetarkan langit. Naga itu melonjak ke langit dengan kekuatan tak terbatas dan bentrok dengan tiga kekuatan agung yang turun dari surga. Pada saat tabrakan itu, langit dan bumi menjadi sunyi. Meskipun tidak ada suara yang menghancurkan bumi, ruang angkasa mulai runtuh di langit sebelum secara bertahap terbentuk menjadi lubang hitam setinggi ratusan ribu kaki. Naga dan tiga kekuatan juga telah terhapus dari tabrakan ini. Banyak orang tidak bisa menahan untuk menelan seteguk air liur dengan kejutan di mata mereka. Tidak ada yang menyangka bahwa Mu Chen benar-benar bisa menahan serangan dari tiga penguasa surgawi. Bagaimana mungkin? Trio Valet Cloud Lord tercengang. Meskipun ketiga penguasa surgawi tidak mengeluarkan semua kekuatan mereka, mereka masih memiliki keunggulan dalam jumlah. Tapi saat ini, mereka sebenarnya ditahan oleh Mu Chen sendirian. Jadi itu menunjukkan seberapa besar kekuatan yang dimiliki Mu Chen. Siapapun yang berani berperilaku kejam akan ditangani oleh Muabodeku. Itu bukan urusanmu. Mu Chen berdiri di pagoda dengan tatapan dingin,
dan suaranya bergema di cakrawala, membawa kekuatan yang menakutkan. Seluruh wilayah diam, seolah-olah tiga penguasa surgawi dikejutkan oleh kekuatan Mu Chen. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan mereka dan menginjakkan kakinya di pagoda. Pagoda itu bergetar dan memancarkan kilau mengkristal yang menyelimuti leluhur langit yang mendalam. Arg! Leluhur langit yang mendalam berteriak ketika tubuh abadi yang berdaulatnya meredup sebelum juga tersedot ke dalam pagoda kristal. Pagoda itu berdiri di angkasa, memancarkan cahaya surgawi dengan ketakutan di setiap tatapan yang diarahkan. Terlalu mengejutkan bagi penguasa surgawi untuk ditekan tepat di depan mata mereka. Penguasamu tidak terkalahkan. Keheningan berlangsung sebentar sebelum raungan memekakkan telinga bergema. Mu Abode meledak dalam sorak-sorai. Mata mereka dipenuhi rasa hormat saat mereka melihat Mu Chen. Mu Abode, yang benar-benar ditekan oleh leluhur langit yang mendalam, tidak pernah menyangka bahwa penguasa mereka dapat kembali dengan begitu kuat dan bahkan menekan penguasa surgawi. Prestasi ini membuat semua orang di Mu Abodel merasa bangga di hati mereka. Dengan penguasa seperti itu, siapa lagi yang berani menantang Mu Abode mereka di seluruh wilayah utara? Atau bahkan benua Greatlaw. Sementara Mu Abode bersorak, pasukan lain membuat wajah mereka pucat pasi. Ini adalah kekuatan yang telah memilih untuk berpisah dari Mu Abode ketika mereka melihat Mu Abode sedang ditekan. Mereka tidak punya pikiran untuk berdiri bersama dengan Mu Abode. Awalnya, mereka masih berpikir bahwa Mu Abode tidak akan dapat menyelamatkan diri mereka sendiri hari ini, tetapi siapa yang bisa mengharapkan perubahan peristiwa yang tiba-tiba ini? Sekarang kita ditakdirkan, di masa depan, tidak akan ada lagi tempat bagi kita di domain utara. Wajah mereka pucat dan tidak enak dilihat. Mendengar sorak-sorai, Mu Chen mengulurkan tangannya dan pagoda kristal menyusut, lalu jatuh di telapak tangannya. Sambil memegang pagoda, Mu Chen mengangkat kepalanya dan suaranya yang tenang bergema, "Karena kalian bertiga telah bergerak, maka tunjukkan dirimu." Bersembunyi di sana-sini bukanlah gaya penguasa surgawi. Petik 2. Ketika suara Mu Chen bergema, 3 pilar cahaya turun dari langit dan berubah menjadi 3 siluet. Hanya berdiri di sana sendirian, aura mereka telah menyebabkan ruang berfluktuasi. Terbukti, ketiganya adalah Valet Aura Dao Master, Yang Mulia Guntur, dan Kaisar Kitab Suci Naga, yang bergerak lebih awal. Wajah ketiga penguasa surgawi itu tidak sedap dipandang. Mereka tidak pernah berharap bahwa mereka tidak hanya tidak dapat menyelamatkan leluhur langit yang mendalam dari tangan Mu Chen, mereka bahkan mempermalukan diri mereka sendiri. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan wajah mereka yang tidak sedap dipandang, tetapi berkata, "Leluhur langit yang mendalam berani menekan Mu Abode saya dan pasti didukung oleh kalian bertiga, kan? Hari ini, kalian bertiga harus memberiku penjelasan." Mendengar kata-kata Mu Chen, 3 penguasa surgawi menyipitkan mata mereka sebelum Kaisar Kitab Suci Naga mencibir. "Oh, penjelasan apa yang diinginkan Mu Abode dari kami? Di masa depan, wilayah utara akan menjadi milik Mu Abode saya, dan semua kekuatan lain harus pergi." Mu Chen menyipitkan matanya saat dia menjawab. Banyak orang gemetar karena kata-kata itu, dan ketiga penguasa surgawi juga sangat marah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen akan begitu sombong, bahkan sebelum mereka bertiga. Bukankah kata-kata rulermu terlalu berlebihan? Valet Aura Dao Master mengerutkan alisnya saat dia berkata, "Kaisar Kitab Suci Naga memiliki temperamen yang keras." Untuk memulai, jadi dia segera, dengan dingin berkata, "Apa yang dapat Anda lakukan kepada kami, jika kami tidak mau?" "Apa yang dapat saya?" Niat membunuh melonjak di sekelilingnya dan kedua klon itu juga terbang. Mereka bertiga kemudian dengan dingin menatap ketiga penguasa surgawi. Semua orang bisa merasakan niat membunuh yang terkandung di mata pemuda itu. Jelas, dia telah marah oleh leluhur langit yang mendalam karena menggertak Mu Abode. Untuk mengintimidasi seluruh benua Greatlaw, dia masih tetap pantang menyerah, meski menghadapi 3 penguasa surgawi. Di bawah semua tatapan kaget, pemuda itu tersenyum dan suaranya yang dingin bergema, "Apa yang bisa saya lakukan? Kemudian kita akan bertarung dan melihat siapa yang mati dan siapa yang hidup." Bab 1402. Suara dingin Mu Chen bergema di langit dan bumi, menyebabkan banyak orang terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa bahkan ketika menghadapi 3 penguasa surgawi roh, Mu Chen tidak hanya tidak takut, dia bahkan berani mengeluarkan tantangan, seolah-olah dia tidak takut menantang 3 penguasa surgawi. Sebelum Mu Chen, wajah Valet Aura Dao Master,
Venerable Thunder, dan Kaisar Kitab Suci Naga Tenggelam. Sejak mereka menerobos ke alam penguasa surgawi, sudah lama sejak mereka mengalami tantangan seperti itu. Lebih jauh lagi, dengan syarat mereka memegang keuntungan. Penguasamu benar-benar hebat, apakah kamu pikir kamu bisa menghadapi kami bertiga? Wajah Kaisar Kitab Suci Naga tenggelam dengan cahaya dingin di matanya. Mu Chen dengan santai menjawab, mengapa tidak? Saat dia berbicara, cahaya spiritual menyembur keluar dari klonnya dan mereka mengambil bentuk fisik spiritual penguasa surgawi mereka. Saat mereka terpesona, mereka memancarkan kekuatan yang tak terbatas. Mereka jelas telah melangkah ke kondisi bertarung mereka. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa Mu Chen tidak main-main, dia benar-benar bermaksud menghadapi 3 penguasa surgawi. 3 penguasa surgawi dengan dingin menatap Mu Chen, dan hati mereka bergetar. Pada saat ini, mereka menyadari bahwa dengan 2 klon penguasa surgawi, Mu Chen tidak kekurangan dalam hal jumlah. Jika pertarungan benar-benar pecah hari ini, bahkan jika mereka bertiga bisa menang, mereka harus membayar harga yang mahal, yang mungkin berakhir dengan kematian salah satu dari mereka. Konsekuensinya terlalu parah, dan tidak ada dari mereka yang dapat memikul tanggung jawab itu. Mereka telah berkultivasi dengan pahit selama bertahun-tahun untuk melangkah ke alam penguasa surgawi. Mereka masih belum mendapatkan cukup kemuliaan sebagai penguasa surgawi, dan melawan Mu Chen bukanlah pilihan yang bijaksana. Belum lagi mereka bertiga tidak benar-benar bersatu. Mereka adalah pesaing di masa lalu. Jika bukan karena Mu Chen, mereka juga tidak akan bergabung. Dengan demikian, mereka tidak memiliki kepercayaan pada aliansi sementara mereka. Jika pertempuran pecah dan seseorang berlari, maka mereka semua akan jatuh ke dalam kesulitan. Sebaliknya, 2 klon berasal dari Mu Chen. Mereka tidak hanya memiliki hubungan satu sama lain, tetapi mereka bertiga juga benar-benar bersatu. Konfrontasi seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Jadi jika pertempuran pecah di bawah situasi ini, kemungkinan mereka menang tidak tinggi. Dengan demikian, mereka bertiga mulai ragu-ragu dan terdiam. Keheningan mereka mengirim ketakutan ke yang lain. Bahkan 3 penguasa surgawi diintimidasi oleh Mu Chen. Bukankah itu berarti bahwa bahkan dengan 3 penguasa surgawi bergandengan tangan, mereka takut pada Mu Chen? Dengan demikian, semua orang memandang Mu Chen dengan shock dan ketakutan yang kuat di mata mereka. Sendiri, dia telah menekan 3 penguasa surgawi, dan jika masalah ini menyebar, nama Mu Chen mungkin akan bergema di seluruh dunia 1000 besar. Keheningan yang datang dari 3 penguasa surgawi berlanjut sebentar sebelum Valet Aura Dao Master menghela nafas. Penguasamu, bukankah kamu terlalu berlebihan? Mu Chen dengan samar menjawab, ketika kalian bertiga mendukung leluhur langit yang mendalam untuk menekan Mai Muabode, kalian tidak terlalu banyak saat itu. Dia mengangkat kelopak matanya dan menatap mereka bertiga dengan acuh tak acuh. Jika saya membiarkan ini begitu mudah, saya khawatir Muabode saya tidak akan memiliki kedamaian di masa depan. Jika kalian bertiga ingin bertarung, maka aku dipersilakan untuk menghadapi kalian. Jika kalian tidak mau, maka nyala seperti yang saya katakan sebelumnya. Petik 2. Valet Aura Dao Master mengerutkan alisnya sebelum dia tersenyum pahit. Meskipun sumber daya di wilayah utara tidak kecil, gua aura spiritual Valetnya juga merupakan kekuatan tertinggi, karena ini hanya salah satu aset mereka, dan itu tidak layak untuk mereka lawan Mu Chen. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, Sekte Awan Valet yang berada di bawah gua aura spiritual Valet saya akan mundur dari wilayah utara sebagai permintaan maaf saya kepada penguasamu. Dia seseorang yang bisa menerima apa yang datang, untuk memenuhi keuntungan atau kerugian dengan keseimbangan. Karena dia tahu bahwa keuntungannya tidak berpihak padanya, dia memutuskan untuk melepaskannya. Kebangkitan Muabode tak terbendung, dan selama Mu Chen ada di sana, itu setara dengan memiliki 3 penguasa surgawi. Itu adalah kekuatan yang lebih kuat dari gua aura spiritual Valet mereka. Melihat bahwa Valet Aura Dao Master telah mundur selangkah, Yang Mulia Guntur menggelengkan kepalanya. Gunung catatan Gunturku juga akan mundur. Ketika Kaisar Kitab Suci Naga melihat pemandangan ini, matanya dengan dingin berkedip. Jika mereka berdua tidak ingin berpartisipasi, maka dia tidak bisa menghadapi ketiga Mu Chen. Karena itu, dia mendengus dan mengirim tatapan penuh kebencian pada Mu Chen sambil tetap diam. Siluetnya telah berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang, tindakannya mewakili pilihannya. Ketika trio Valet Cloud Lord melihat ini, wajah mereka pucat karena kekalahan.
Mereka tidak pernah berharap bahwa dukungan mereka lebih baik menyerah daripada bertarung dengan Mu Chen. Tanpa dukungan mereka, kualifikasi apa yang bisa mereka miliki untuk bersaing dengan Mu Abode? Setelah masalah ini, tidak ada tempat bagi mereka di wilayah utara. Melihat pilihan dari 3 penguasa surgawi, tatapan Mu Chen melintas, tapi dia tidak terlalu terkejut dengan masalah ini. Itu karena dia tahu pertempuran tidak akan pecah. Dia tahu bahwa mereka bertiga, dengan pikiran mereka sendiri, tidak akan berani melawannya. Tapi itu dalam kondisi bahwa leluhur langit yang mendalam tidak diselamatkan. Jika dia diselamatkan, maka itu akan menjadi situasi lain. Karena itu masalahnya, maka aku tidak akan mengirim kalian bertiga pergi. Mu Chen menangkupkan tangannya dan dengan tenang berbicara kepada mereka bertiga. Violet Aura Dao Master, Venerable Thunder, dan Dragon Scripture Emperor semuanya menahan amarah di perut mereka. Tetapi pada akhirnya, mereka hanya bisa pergi, karena mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri jika mereka terus tinggal di sini. Seiring dengan kepergian mereka, tekanan yang menyelimuti langit dan bumi secara bertahap menghilang dan banyak orang merasa sangat lega, sambil menyeka keringat dingin dari dahi mereka. Mu Chen melambaikan tangannya dan klonnya menghilang, lalu mengingat pagoda yang ada di tangannya. Ketika dia menyelesaikan ini, dia memegang tangannya di belakang punggungnya dan tatapannya menembus untuk melihat mereka yang menyaksikan acara ini dari kejauhan. Merasakan tatapan tajam Mu Chen, mereka mulai pergi dan merasa kasihan. Jika Mu Chen telah menunjukkan kelemahan di sini, lalu siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mencoba untuk membagi Mu Abode. Tapi sangat disayangkan bahwa Mu Chen terlalu kuat, yang menarik Mu Abode kembali dari tepi tebing. Selanjutnya, begitu masalah ini menyebar, Mu Abode akan menjadi salah satu kekuatan teratas di benua Greatlaw. Di masa depan, Mu Abode bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk mencari tempat di puncak benua Greatlaw dan menjadi Overlord. Meskipun Mu Chen telah tumbuh dewasa, dia pasti akan terus bangkit seperti naga di masa depan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Mu Abode juga akan memanfaatkan keributan dan melangkah ke jajaran kekuatan tertinggi. Ketika tatapan itu menghilang, Mu Chen menarik kembali tekanan mengerikan di sekitarnya dan turun dari langit di depan Mu Abode. Kami menyambut penguasa tempat tinggal. Melihat keturunan Mu Chen, Liu Tiandao dan yang lainnya berlutut dengan hormat di wajah mereka. Mu Chen memandang semua orang, dan melihat bahwa jumlah dalam hierarki yang lebih tinggi telah berkurang setelah dia pergi. Merasakan tatapan Mu Chen, Mandala berjalan maju. Di bawah tekanan leluhur langit yang mendalam selama setengah tahun ini, banyak kekuatan yang bergabung dengan kita telah pergi. Ketika Mu Chen mendengar itu, wajahnya tetap tenang. Itu bagus, biarkan mereka yang melarikan diri saat menghadapi bahaya pergi. Bahkan jika mereka tinggal, mereka hanya akan menjadi bencana. Mandala menganggukkan kepalanya. Mereka adalah serigala. Jika mereka tetap tinggal, mereka mungkin menjadi parasit di Mu Abode. Meskipun kekuatan Mu Abode telah jatuh, mereka berhasil menyingkirkan beberapa bahaya tersembunyi. Adapun pasukan yang telah pergi, sita wilayah mereka dan usir mereka dari wilayah utara. Di masa depan, jika mereka berani melangkah ke wilayah utara, bunuh mereka di depan mata. Tatapan Mu Chen melintas dengan cahaya dingin. Jika dia ingin Mu Abode bertahan lama, dia harus adil dengan hukuman dan penghargaan. Adapun mereka yang meninggalkan Mu Abode, dia harus membunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Mendengar suara dingin Mu Chen, Liu Tiandao dan yang lainnya menggigil, tetapi bersukacita di dalam hati mereka. Untungnya, mereka bertahan dan bertahan. Kalau tidak, orang-orang malang itu akan menjadi hasil mereka. Dengan hukuman, ada juga hadiah. Mu Chen berbalik untuk melihat mereka yang tinggal di belakang dan tatapannya menjadi lebih lembut. Adapun wilayah yang disita itu, berikan hadiah kepada mereka yang tetap tinggal sesuai dengan kontribusi dan jasanya. Jumlah token danau surgawi yang akan mereka terima selama 3 tahun ke depan juga akan meningkat. Kata-katanya langsung membawa kegembiraan bagi semua orang yang tertinggal. Orang harus tahu bahwa ada banyak kekuatan dari Mu Abode yang tersisa, dan jika mereka dapat menerima wilayah itu, maka kekuatan mereka akan meningkat. Selanjutnya, jika jumlah token danau surgawi meningkat, itu berarti bahwa murid dan bawahan mereka dapat memasuki danau surgawi untuk mengolah dan memperkuat diri mereka sendiri. Dengan demikian, semua orang tidak bisa membantu dengan hormat berlutut ke arah Mu Chen. Kami berterima kasih atas hadiah penguasa tempat tinggal.
Ketika Mandala dan Lingxi melihat bagaimana Mu Chen menggunakan tongkat dan wortel untuk menaklukkan semua orang, mereka saling bertukar pandang dan tersenyum. Mereka tahu bahwa saat Mu Chen melangkah ke alam penguasa surgawi, kebangkitan Mu Abode ditentukan. Kali ini, tidak ada yang bisa menghentikan kenaikannya. Bab 1403. Pertempuran yang mengguncang seluruh benua Greatlaw akhirnya berakhir, tetapi riak yang disebabkan oleh masalah ini mengguncang seluruh benua. Jika pertempuran antara Mu Abode dan 3 Overlord di wilayah utara membuat nama mereka naik di wilayah utara, maka pertempuran ini telah mengirim Mu Abode ke puncak benua, dengan pasukan yang tak terhitung jumlahnya merasa menghormati mereka. Di masa depan, wilayah utara akan menjadi wilayah pribadi Mu Abode, dan tidak ada yang berani mengingininya. Adapun kekuatan puncak di benua Greatlaw, mereka juga akan sangat takut pada Mu Abode karena masalah ini. Itu karena Mu Abode memiliki penguasa surgawi sekarang dan menilai dari kekuatan bertarung Mu Chen yang mengejutkan, bahkan mungkin menjadi salah satu kekuatan tertinggi dari dunia 1000 besar, jika bukan karena kurangnya fondasi Mu Abode. Jika itu di benua lain, kekuatan Mu Chen saat ini sudah bisa memungkinkan dia untuk menduduki seluruh benua sebagai wilayahnya sendiri, tanpa ada yang berani mengucapkan satu pun keberatan. Itu karena penguasa surgawi di dunia 1000 besar mirip dengan keberadaan puncak, dan mereka setara dengan pembangkit tenaga listrik di dunia 1000 besar, dengan kehormatan diproklamirkan sebagai Tuan Dao dan memerintah benua. Tapi benua Greatlaw, bagaimanapun, adalah salah satu superbenua di dunia 1000 besar, dan sumber daya di sana tidak terbayangkan, bahkan kekuatan tertinggi pun akan mengingininya. Meskipun tidak ada penguasa surgawi di sekitar, kekuatan puncak praktis memiliki kekuatan tertinggi yang mendukung mereka. Di bawah lingkungan yang rumit ini, bahkan jika Mu Abode dapat menunjukkan penghinaan kepada semua kekuatan lain dengan keberadaan Mu Chen, tidak mungkin bagi mereka untuk memerintah seluruh benua Greatlaw. Jika mereka melakukannya dengan paksa, maka itu pasti akan menarik ketidakbahagiaan banyak kekuatan, dan itu tidak akan sesederhana Gua Aura Spiritual Valet, Biara Catatan Guntur, dan Gua Kitab Suci Naga. Jika mereka menarik terlalu banyak kebencian, bahkan Mu Chen tidak bisa menghadapi mereka. Jika Mu Chen memiliki kekuatan Saint Heavenly Sovereign, maka mengambil seluruh Greatlaw kontinen akan menjadi hal yang mudah baginya. Dengan demikian, Mu Chen hanya memerintahkan agar semua wilayah di wilayah utara direbut dan tidak menyentuh wilayah lain jika mereka menarik perlawanan dari kekuatan tertinggi lainnya. Bagaimanapun, wilayah utara yang luas dapat membiarkan Mu Abode mencernanya untuk waktu yang cukup lama. Mu Abode, Istana Surga Kuno. Sebuah cahaya turun ke gunung yang megah di samping danau surgawi, di mana siluet Mu Chen duduk di puncak. Melihat ke bawah, dia bisa melihat danau surgawi. Itu seperti sabuk perak yang menyelimuti Gunung Agung. Platform budidaya di sekitar danau surgawi memiliki banyak siluet yang duduk di atasnya. Ketika Mu Chen tiba, dia juga menyebabkan keributan, dengan demikian, menarik banyak tatapan. Siapapun yang bisa datang ke sini praktis adalah elit sekte di bawah Mu Abode. Itu karena hanya anak-anak muda yang bisa mendapatkan manfaat terbesar dari danau surgawi. Jadi, ada banyak pria tampan dan gadis menawan di sekitar, diberkati oleh danau surgawi. Lihat, itu Tuan Penguasa. Ketika Mu Chen muncul, dia langsung menyebabkan tatapan terhormat diarahkan. Penguasa benar-benar tangguh, melangkah ke alam penguasa surgawi yang legendaris di usia yang begitu muda dan menjadi salah satu pembangkit tenaga listrik puncak di dunia 1000 besar. Banyak gadis terpesona ketika mereka melihat siluet megah dengan bintang-bintang di mata mereka. Hehe, jangan kepanasan. Siapakah Tuan Penguasa? Bagaimana dia bisa menyukai kita? Seorang gadis tertawa. Beberapa pemuda mendengus, penguasa dikabarkan sudah memiliki kekasih. Peri itu mengolah tubuh surgawi Dewa Luo, bela masa depan dari dunia 1000 besar. Anda bisa berhenti memimpikannya. Namun, pidato mereka segera menarik banyak tatapan penuh kebencian, dan pada saat itu, lingkungan danau surgawi menjadi gusar. Meskipun gunung itu jauh dari danau surgawi, dia masih bisa mendengar gelak tawa itu dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tapi ketika dia melihat mereka, dia merasa bersyukur. Dia tiba-tiba teringat waktunya di Akademi Spiritual Surga Utara. Ketika dia berkultivasi, bagaimana dia berbeda dari mereka. Dia tersenyum dan secara bertahap menenangkan dirinya, lalu cahaya terbang keluar dari matanya dan mengambil bentuk pagoda kristal. Selama beberapa hari terakhir, dia berada di Mu Abode. Hanya setelah Mu Abode menguasai seluruh wilayah utara,
apakah dia punya waktu untuk datang ke istana surga kuno. Pada saat ini, dia harus mengatasi masalah di pagoda kristalnya terlebih dahulu. Ketika dia bertarung dengan leluhur langit yang mendalam beberapa hari yang lalu, dia hanya menyegel yang terakhir di pagodanya. Saat ini, karena dia punya waktu luang, dia memutuskan untuk menangani masalah ini, atau dia tidak akan bisa menggunakan pagodanya saat bertarung dengan orang lain. Sementara pagoda melayang di depan Mu Chen, itu memancarkan cahaya surgawi. Siluet Mu Chen bergerak dan berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke pagoda. Menyapu pandangannya, kilau kristal di pagoda terpancar dan terbentuk menjadi langit berbintang kristal, dengan siluet duduk di dalamnya menggunakan energi spiritualnya untuk melawan. Merasakan tatapan Mu Chen, siluet itu tiba-tiba membuka matanya dengan ekspresi pucat. Orang ini adalah leluhur langit yang mendalam yang telah dia tekan di dalam pagoda. Mu Chen tidak peduli dengan wajah leluhur langit yang mendalam, tetapi memandang pagoda dengan penuh minat. Sejak dia melangkah ke alam penguasa surgawi, pagoda juga telah berubah. Setiap kilau kristal tunggal yang dipancarkan oleh pagoda berisi rune kuno yang tak terhitung jumlahnya yang memiliki kemampuan penyegelan yang kuat. Jadi, bahkan jika leluhur langit yang mendalam sangat kuat, dia hanya bisa terperangkap di dalamnya, dan saat dia menggunakan energi spiritualnya, dia akan menderita diselimuti kekuatan penyegel untuk menyegel energi spiritualnya. Kemampuan penyegelan pagoda sekarang sudah bisa berurusan dengan penguasa surgawi. Tatapan Mu Chen berkedip, pagodanya tidak memiliki kemampuan seperti itu di masa lalu. Klan Buddha kuno benar-benar unik karena mampu menjadi salah satu dari 5 klan kuno di dunia 1000 besar. Kemampuan penyegelan ini benar-benar mendominasi. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya. Tanpa pagoda, tidak akan mudah baginya untuk memenjarakan leluhur langit yang mendalam. Leluhur langit yang mendalam, apakah nyaman di dalam pagoda saya? Mu Chen menatap leluhur langit yang mendalam dengan senyum tipis. Wajah leluhur langit yang mendalam pucat, dan tepat ketika dia ingin marah, dia menekan amarahnya dan tunduk pada penghinaan. Saya mengakui kekalahan saya kali ini. Saya salah, dan saya akan meminta maaf kepada Mu Abode Anda. Saya juga dapat memberikan kompensasi kepada Anda selama Anda membiarkan saya keluar, bagaimana menurut Anda? Ketika Anda berada di bawah belas kasihan seseorang, Anda tidak punya pilihan selain sujud. Dengan demikian, dia hanya bisa menyerah setelah dipenjara di sini oleh Mu Chen. Mu Chen samar-samar tersenyum. Kamu hampir menghancurkan Mu Abodeku, apakah kamu pikir kompensasimu dapat menebus kerugian? Leluhur langit yang mendalam langsung mengamuk, apa yang kamu lakukan? Saya tidak menyentuh satu orang pun dari Mu Abode Anda. Petik 2. Tatapan Mu Chen berkedip dengan cahaya dingin saat dia menjawab, jika kamu melakukannya, aku pasti sudah menekanmu sampai mati sekarang. Merasakan niat membunuh dalam pidato Mu Chen, leluhur langit yang mendalam merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tahu bahwa Mu Chen mampu melakukan itu sekarang. Selama dia mengandalkan pagodanya, maka mungkin untuk menekannya untuk waktu yang lama sampai kematiannya. Memikirkan situasinya saat ini, leluhur langit yang mendalam tidak bisa menahan untuk menelan seteguk air liur, sebelum wajahnya berubah ramah. Kakakmu, mengapa repot-repot? Omong-omong, kami tidak punya dendam besar, untuk memulai. Aku tergoda oleh si tua kentut itu, Hei Guang, untuk menimbulkan masalah bagimu. Apa yang kamu inginkan agar kamu rela melepaskanku? Selama saya bisa mencapainya, saya pasti tidak akan merajut alis saya. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen menyipitkan matanya. Jadi benarkah penatua Hei Guang itu? Tapi masalah ini mungkin tidak dilakukan oleh si tua kentut itu sendiri, karena dia memiliki garis darah Suan yang kuat dari klan Buddha kuno yang mendukungnya. Bukan tidak mungkin bagiku untuk melepaskanmu. Mu Chen menatap leluhur langit yang mendalam dan berkata, meskipun dia mampu menekan leluhur langit yang mendalam jika dia memberikan semuanya, itu tidak bermanfaat baginya. Mendengar kata-kata Mu Chen, leluhur langit yang mendalam langsung bersukacita, bagaimana kondisimu? Mu Chen tersenyum. Jika Anda bersedia berjanji bahwa Anda akan menjadi penatua dari Mu Abode saya selama 100 tahun, saya akan menghapus hutang ini hari ini. Apa? Leluhur langit yang mendalam melebarkan matanya dan wajahnya menjadi jelek. Aku selalu menikmati kebebasan, kenapa aku harus diperintah olehmu? Dia adalah penguasa surgawi, tetapi bukankah kondisinya berarti dia akan menjadi budak Mu Chen? Mu Chen tidak terkejut dengan reaksi intensnya dan dengan lemah berkata,
tempat tinggalmu saya akan mengadakan upacara untuk mengundang Anda sebagai penatua untuk memberi Anda wajah. Selanjutnya, saya tidak akan memerintahkan Anda selama Anda tinggal di Muabode selama 100 tahun untuk melindunginya. Leluhur langit yang mendalam mengerutkan alisnya dan mulai ragu-ragu. Jika kamu tidak mau, maka aku tidak akan memaksamu. Mu Chen menyipitkan matanya saat rasa dingin mulai berkumpul di pupilnya. Tapi kita harus menyelesaikan hutang di antara kita. Saat dia berbicara, tangannya menyatu dan seluruh pagoda bergetar sebelum cahaya mengkristal bersiul. Melihat tindakan Mu Chen, hati leluhur langit yang mendalam bergetar dan dia mengertakkan gigi. 30 tahun, saya akan menjadi penatua Muabode Anda selama 30 tahun, dan jika ada yang berani datang mencari masalah dalam jangka waktu ini, maka saya akan membantu Anda. Dia telah melihat bahwa Mu Chen adalah orang yang tegas yang tidak akan ragu-ragu. Dengan demikian, dia ketakutan bahwa Mu Chen mungkin membunuhnya. Mendengar kata-kata leluhur langit yang mendalam, senyum hangat muncul di wajah Mu Chen dan dia menganggukkan kepalanya. Tentu, bab 1404. Pagoda di gunung tiba-tiba terpesona dan dua siluet terbang keluar, mereka adalah Mu Chen dan leluhur langit yang mendalam. Melihat matahari lagi, leluhur langit yang mendalam dengan rakus mengambil napas dalam-dalam dari udara yang dipenuhi dengan energi spiritual. Itu bukan saat yang tepat untuk ditekan di pagoda itu. Elder Profound Sky, kami adalah keluarga sekarang. Jagalah aku. Mu Chen terkekeh dan menangkupkan tinjunya. Leluhur langit yang mendalam tertawa kering dan merasa tertekan di dalam hatinya. Dia awalnya yakin tentang tugas ini, tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dia akan menjadi tawanan Mu Chen. Sekarang, dia bahkan diancam oleh yang terakhir untuk menjadi penatua dari Muabode. Meskipun hanya 30 tahun, kebebasannya dibatasi, dan bagi penguasa surgawi manapun, ini adalah masalah yang menyedihkan. Seseorang harus tahu bahwa dengan identitasnya, dia bahkan bisa menjadi bagian dari hierarki yang lebih tinggi dalam kekuatan puncak itu dan memperoleh manfaat besar. Tapi di tangan Mu Chen, dia hanya bisa menyerah pada manfaat itu dan dengan patuh menjadi kuli selama 30 tahun. Mereka berdua sudah bersumpah di pagoda, dan tidak ada yang bisa mengganggu ini. Untuk penguasa surgawi, ini sangat penting, karena saat mereka mengingkari hati mereka, itu akan menanam benih jauh di dalam hati mereka yang akan mempengaruhi budidaya masa depan mereka. Dengan demikian, Mu Chen tidak khawatir tentang leluhur langit yang mendalam melarikan diri, dan leluhur langit yang mendalam juga tidak khawatir bahwa Mu Chen akan menentang kata-katanya di masa depan. Saya ingin tahu apakah penatua mendalam Sky dapat menyelesaikan keraguan saya. Mu Chen duduk dan berkata dengan nada ramah. Meliriknya, leluhur langit yang mendalam bertanya, maksudmu cara untuk menyempurnakan fisik spiritual penguasa surgawimu? Mu Chen mengangguk. Dia telah menemukan kondisi untuk menyempurnakan fisik spiritual penguasa surgawinya. Namun, ada beberapa bagian yang harus dia tanyakan jika dia melakukan kesalahan. Leluhur langit yang mendalam duduk. Ini bukan rahasia, untuk memulai. Jadi bahkan jika dia tidak membicarakannya, Mu Chen masih bisa mempelajarinya dari sumber lain. Saya percaya Anda harus tahu bagaimana menyempurnakan fisik spiritual penguasa surgawi Anda. Leluhur langit yang mendalam melambaikan lengan bajunya sambil melanjutkan, fisik spiritual penguasa surgawi adalah simbol penguasa surgawi, karena tubuh mereka dapat diubah menjadi spiritual murni. Energi, memberi mereka kekuatan bertarung yang luar biasa. Pada saat yang sama, mereka juga dapat bersatu dengan langit dan bumi, dan energi spiritual dalam tubuh mereka praktis tidak ada habisnya. Tapi itu hanya fase awal dari fisik spiritual penguasa surgawi. Hanya dengan menyempurnakan pulsa spiritual jauh di dalam tubuh Anda dengan fisik spiritual penguasa surgawi Anda, hal itu dapat disempurnakan. Tidak hanya fisik spiritual penguasa surgawi Anda akan lebih kuat, tetapi juga akan membentuk kemampuan surgawi pulsa spiritual. Kemampuan surgawi pulsa spiritual. Mu Chen menyipitkan matanya saat dia melanjutkan, lalu diagram berbintang yang kamu jalankan seharusnya adalah kemampuan surgawi pulsa spiritual, kan? Ketika dia bertarung dengan leluhur langit yang mendalam, yang terakhir telah mengandalkannya untuk menahan serangan dari dua klonnya untuk waktu yang lama, itu memiliki kekuatan pertahanan yang menakjubkan. Diagram berbintang Circulationski saya lebih kuat daripada kemampuan surgawi Peerless umum. Jika aku tidak bertemu denganmu, seseorang tidak akan bisa menghancurkannya dengan mudah, jika aku menghadapi seseorang dengan level yang sama. Saat dia berbicara, leluhur langit yang mendalam memandang Mu Chen dengan cahaya aneh.
Dia bertanya-tanya mengapa dia begitu malang bertemu monster. 3 murni adalah salah satu dari 36 kemampuan surgawi, yang bahkan diinginkan oleh penguasa surgawi suci. Dengan demikian, orang dapat membayangkan betapa beruntungnya Mu Chen untuk mendapatkannya. Mu Chen tersenyum. Apakah ada aturan untuk membentuk spiritual pulse divine ability? Ini sangat terkait dengan teknik kultivasimu. Leluhur langit yang mendalam melanjutkan, adapun nilai mereka terkait dengan kekuatan pulsa spiritual Anda. Oh, Mu Chen memandang leluhur langit yang mendalam. Saya percaya Anda seharusnya tahu ketika Anda mulai berkultivasi bahwa pulsa spiritual terbagi menjadi manusia, bumi, dan surga. Juga dikabarkan bahwa di atas pulsa spiritual tingkat surga, ada kategori langka yang dikenal sebagai pulsa spiritual tingkat surgawi, dan hanya 1 dari 100 juta yang memilikinya. Mereka dapat dibagi menjadi beberapa level. Denyut manusia untuk 1 dan 2, 3 hingga 4 adalah denyut bumi, dan 5 hingga 6 adalah denyut surga, dari 7 hingga 9, mereka akan menjadi denyut surgawi. Saat itu, ketika saya disempurnakan oleh spiritual pulse, itu memiliki 6 bintang di dalamnya, Heaven Pulse. Leluhur langit yang mendalam menghela nafas dengan iri dalam nada suaranya, dikatakan bahwa spiritual pulse divine ability dari beberapa divine pulse dianggap terbaik, bahkan sebanding dengan kemampuan divine peerless. Mereka bahkan mungkin sebanding dengan 36 kemampuan divine peerless. Petik 2. Ketika Mu Chen mendengar itu, wajahnya berubah muram. Dia memiliki 3 murni dan pagoda 8 divisi. Dengan demikian, dia tahu kekuatan dari 36 kemampuan surgawi peerless dan mengandalkan mereka, dia praktis tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki peringkat yang sama. Namun, 36 kemampuan surgawi peerless langka, dan Mu Chen tahu bahwa jika bukan secara kebetulan, mencoba untuk mendapatkannya sama dengan naik ke surga. Jadi ketika dia mendengar kata-kata leluhur langit yang mendalam, dia terkejut bahwa kemampuan Divine Pulse spiritual dari Divine Pulse bahkan bisa sebanding dengan 36 kemampuan Divine Peerless. Denyut surgawi, Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan kedipan di hatinya. Ketika dia mulai berkultivasi, dia tidak yakin dengan nadi spiritualnya, karena sangat tersembunyi hingga dia tidak bisa merasakannya. Namun, Jisuan memiliki Heaven Pulse, dan Mu Chen tidak merasa bahwa itu kuat di hadapannya. Pada saat ini, pulsa spiritual di tubuhku tidak bisa lagi bersembunyi dari indraku. Mu Chen menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli seberapa dalam pulsa spiritual bersembunyi, dia akan dapat dengan jelas merasakannya kali ini. Aku harus menyusahkan Elder Profound Sky untuk menjagaku kali ini. Mu Chen tersenyum pada leluhur langit yang mendalam. Dengan hal-hal di Muabode secara bertahap menjadi tenang, dia harus memahami waktu untuk memungkinkan fisik spiritual penguasa surgawinya mencapai kesempurnaan, karena dia akan menuju klan Buddha kuno selanjutnya. Pada saat itu, pertempuran besar tidak dapat dihindari, jadi dia harus mendapatkan kekuatan sebanyak mungkin. Leluhur langit yang mendalam menghela nafas setelah mendengar kata-kata Mu Chen. Penguasa ini benar-benar belak-belakan dengan perintah sejak awal. Tapi dia menganggukkan kepalanya pada akhirnya dan duduk 100 kaki jauhnya, lalu menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, wajahnya berubah. Dia jelas merasakan energi spiritual murni di istana surga kuno. Ini pasti istana surga kuno yang telah diciptakan Kaisar Surgawi. Leluhur langit yang mendalam menganggukkan kepalanya. Dia dapat mengatakan bahwa tanah kultivasi ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh kekuatan tertinggi umum di dunia 1000 besar. Hanya kekuatan tertinggi puncak yang bisa memiliki fondasi untuk memiliki landasan yang sama. Bahkan untuk penguasa surgawi seperti dia, berkultivasi di sini bermanfaat baginya. Melihatnya seperti ini, 30 tahun di Muabode mungkin tidak sepenuhnya hilang. Mu Chen tersenyum dan secara bertahap menutup matanya. Dia fokus pada tubuhnya, dan setiap bagian dari daging, tulang, dan pembuluh darahnya mengandung vitalitas tak terbatas yang bisa dia rasakan saat dia bernafas. Mu Chen mulai mencari di dalam tubuhnya. Pulsa spiritual tidak bisa lagi bersembunyi darinya pada tingkat ini. Saat kesadarannya tenggelam lebih dalam ke tubuhnya dan mulai merasakan setiap bagian tubuhnya. Dia kecewa ketika dia tidak menemukan apapun, namun, dia tidak berhenti dan terus mengirimkan akal sehatnya. Ini berlangsung selama 1 jam sebelum dia tiba-tiba menerobos penghalang, dan dia dibawa ke ruang lain. Ini adalah ruang hampa, diselimuti kabut misterius yang melarang semua deteksi. Sebuah kabut. Ketika Mu Chen merasakan kabut, hatinya bergetar.
Dia bisa merasakan bahwa seseorang sengaja menciptakan kabut dan itu tidak wajar. Seseorang melakukan sesuatu pada tubuhnya. Hati Mu Chen pertama kali bergetar sebelum dia perlahan-lahan menjadi tenang. Untuk mencapai hal ini, itu harus dilakukan sebelum dia memperoleh energi spiritual di dalam tubuhnya, dan dia dapat menentukan bahwa ibunya lah yang menyembunyikannya ketika dia lahir. Juga jelas mengapa ibunya melakukan ini, itu untuk menghalangi klan Buddha kuno menemukannya, dan itu adalah upaya pahit ibunya. Ibu, terima kasih. Mu Chen bergumam, merasakan kehangatan di hatinya. Tapi anakmu bukan lagi bayi, dan bahkan jika kabut ini menghilang, tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku. Mendengar suara Mu Chen, kabut misterius itu bergetar sebelum mulai menghilang. Ketika kabut menghilang, cahaya berkembang dan terbentuk menjadi bulan sabit di bawah pengawasan Mu Chen. Bulan ungu, hati Mu Chen bergetar. Menurut leluhur langit yang mendalam, hanya ada 1-9, jadi apakah ini pulsa manusia terendah? Sementara Mu Chen merasa tertekan, lingkungan bulan mulai bersinar dan 1 bulan muncul demi 1. Dalam waktu singkat, ada 8 bulan ungu di depannya yang memancarkan cahaya misterius. Itu juga ketika 8 bulan ungu muncul, tubuhnya mulai bersinar dan 8 bulan rahasia yang mempesona muncul di tubuhnya. Bersamaan dengan mereka, kekuatan agung juga langsung menyebar. Ketika leluhur langit yang mendalam melihat pemandangan ini, matanya menyipit dan dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, 8 bulan. Bocah itu benar-benar memiliki Divine Pulse. Bab 1405. 8 bulan ungu, Mu Chen memperhatikan 8 bulan dan tersenyum di dalam hatinya. Itu berarti bahwa Divine Pulse yang tersembunyi di tubuhnya benar-benar Divine Pulse. Namun, dia tidak terlalu terkejut dengan masalah ini, karena bakat kultivasi yang dia tunjukkan sejauh ini telah membuktikan segalanya. Secara alami, Divine Pulse tidak berarti bahwa dia bisa menjadi penguasa surgawi pada akhirnya. Terlepas dari bakat Anda, itu sia-sia tanpa hati yang teguh. Tanpa keteguhan hati dan keberanian untuk menderita, bahkan Divine Pulse akan terkubur. Berapa kali Mu Chen mempertaruhkan nyawanya setelah bertahun-tahun. Yang lain hanya tahu bahwa dia telah naik ke alam penguasa surgawi pada usia yang begitu muda, tetapi berapa banyak orang yang tahu tentang perjuangan yang harus dia tanggung sampai sejauh ini. Dalam prosesnya, bahkan 1 kegagalan akan mengakibatkan kematiannya. Denyut surgawi, sempurnakan fisik spiritualku. Mu Chen bergumam di dalam hatinya dan menjadi tenang. Setelah waktu yang lama, api tiba-tiba muncul di kehampaan dan nyala api menyapu ke 8 bulan ungu. Api yang menyala-nyala tidak terbentuk dengan energi spiritual. Jika seseorang ingin memperbaiki pulsa spiritual, mereka harus menggunakan api hati dan bukan api energi spiritual. Saat api tak berujung bersiul, mereka menyelimuti 8 bulan ungu dan berubah menjadi 8 bulan yang menyala-nyala. Saat api jantung berkobar, 8 bulan ungu mulai larut dan cairan ungu menetes dari mereka, sebelum menghilang. Tapi Mu Chen bisa merasakan bahwa cairan ungu itu tidak hilang sepenuhnya. Itu telah menyatu ke dalam tubuhnya. Saat lebih banyak cairan ungu menyatu ke dalam tubuhnya, dia bisa merasakan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan. Itu seperti cacat yang secara bertahap disempurnakan. Karena itu yang terjadi, Mu Chen menghela nafas dalam hatinya dan api berkobar bahkan lebih, kecepatan bulan ungu yang terbakar meningkat. Waktu berangsur-angsur mengalir, dan setelah beberapa jam, 8 bulan ungu menjadi hanya seukuran telapak tangan. Tiba-tiba, tanda 8 bulan muncul di tubuh Mu Chen dan telah hilang. Terbukti, tubuhnya telah berubah menjadi bentuk fisik spiritual penguasa surgawi. Namun, fisik spiritual sovereign surgawi Mu Chen di masa lalu adalah bentuk kristal murni. Tetapi pada saat ini, itu berkilauan dengan bulan-bulan ungu, dan itu tampak sangat misterius. 8 bulan ungu, itu benar-benar Divine Pulse. Aku ingin tahu apa yang bisa dibentuk oleh Spiritual Pulse Divine Ability yang orang ini lakukan. Leluhur langit yang mendalam melihat tanda di tubuh Mu Chen dengan ekspresi iri. Kemampuan Divine Pulse spiritual dari Divine Pulse-nya tidak diragukan lagi luar biasa, dan itu juga bisa dianggap sebagai puncak di antara kemampuan Divine Peerless. Di bawah fokus Mu Chen, 8 bulan ungu menyala sampai tetes terakhir cairan jatuh dan menyatu dengan tubuhnya. Detik berikutnya, sensasi aneh muncul di dalam hati Mu Chen. Dia melihat kekosongan berfluktuasi dan cahaya ungu tiba-tiba muncul. Cahaya ungu dengan cepat meluas, dan dalam beberapa tarikan napas, itu telah membentuk api ungu yang segera berkobar. 8 bulan ungu beredar di dalam api ungu,
terlihat sangat misterius. Jadi ini adalah kemampuan surgawi pulsa spiritual dari pulsa surgawi saya. Mu Chen terpaku pada api ungu dan bergumam. Merasakan api ungu, dia terkejut dan menyadari bahwa api ini tampaknya tidak berbahaya bagi semua benda, hanya memiliki kemampuan penghancur yang luar biasa untuk energi spiritual. Saat itu bersentuhan dengan energi spiritual, api ungu akan membakar semuanya dengan keras. Itu berarti bahwa ketika dia bertarung, selama dia memiliki api ungu yang menutupinya, siapapun yang mencoba menyerangnya akan mengintensifkan api sebagai gantinya. Ini mirip dengan gale penulisan spiritual, yang dia temui di benua jurang suci. Hanya saja, dibandingkan dengan angin penulisan spiritual, itu lebih ganas. Sebagian besar teknik bertarung di dunia 1000 besar didasarkan pada energi spiritual, dan itu berarti bahwa menghadapi api ungunya, penguasa surgawi itu tidak akan berdaya. Dalam hal kekuatan, api ungu ini tidak diragukan lagi adalah kemampuan surgawi yang tiada taranya. Mu Chen menghela nafas, tapi sangat disayangkan bahwa itu tidak bisa dibandingkan dengan 36 kemampuan surgawi peerless dunia 1000 besar, karena itu masih kurang. Memikirkan hal ini, Mu Chen menganggapnya lucu. 36 kemampuan surgawi terkenal di dunia 1000 besar, dan dia akan terlalu naif jika dia berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menemukan yang sebanding dengannya. Mu Chen menarik hatinya dan fokus pada api ungu sebelum dia tenang. Karena puls spiritual saya sudah disempurnakan, maka mari kita kembali. Tapi entah kenapa, dia merasakan sensasi aneh di hatinya, seolah-olah masih ada cacat di tubuhnya. Sensasi ini datang terlalu tiba-tiba, tetapi dia tidak mengabaikannya. Dengan kekuatannya, setiap sensasi yang tiba-tiba harus memiliki alasan. Saya telah menyempurnakan puls spiritual saya, dan bahkan memperoleh kemampuan surgawi puls spiritual saya. Jadi mengapa saya merasa tidak nyaman? Mu Chen terdiam. Dia terdiam untuk waktu yang lama sebelum hatinya tiba-tiba berdesir. Api ungu menyala menggeliat di hati Mu Chen dan meluas menjadi lautan api yang menyapu keluar dari kehampaan. Saat api ungu menyala, pemandangan aneh tiba-tiba muncul. Saat api ungu terbakar, kekosongan menjadi mirip dengan cermin dan retakan menyebar dengan cepat sebelum hancur di bawah keterkejutan Mu Chen. Mu Chen terkejut melihat adegan ini. Dia tidak pernah mengharapkan situasi ini. Tiba-tiba, pancaran keluar dari celah untuk waktu yang lama sebelum kekuatan agung muncul. Tatapan Mu Chen mengikuti pancaran cahaya dan dia menarik napas dalam-dalam. Seiring dengan kekosongan yang menghancurkan, matahari surgawi naik ke cakrawala. Setelah matahari satu demi satu mulai muncul, berjumlah 9 matahari. 9 matahari melayang di kedalaman tubuh Mu Chen. Itu mirip dengan seorang kaisar yang tidak menunjukkan dirinya, dan saat itu muncul dengan sendirinya, itu akan menyebabkan kekuatan yang menghancurkan bumi. Mu Chen terkejut saat dia melihat 9 matahari. Pada saat ini, bahkan dia tidak bisa menahan diri untuk tercengang dengan ketenangannya. 9 matahari. Mengapa ada pulsa surgawi lain? Petik 2. Selanjutnya, Divine Pulse ini bahkan lebih kuat dari 8 Divine Pulse sebelumnya. Ini adalah 9 Divine Pulse tertinggi. Yang paling penting, bukankah dia sudah memperbaiki Divine Pulse? Jadi mengapa ada 9 pulsa surgawi yang tersembunyi di balik 8 pulsa surgawi? Gelombang terangkat di hati Mu Chen dan kejutan itu berlangsung lama sebelum dia tenang. Dia bisa merasakan bahwa 9 pulsa surgawi sangat cocok untuk tubuhnya. Seolah-olah itu miliknya. Mu Chen terkejut sebelum dia menyadari bahwa 9 pulsa surgawi ini sangat cocok untuknya, dan 8 pulsa surgawi bukanlah pasangan yang ideal. Seolah-olah yang satu adalah bawaan, sementara yang lain diperoleh. Setelah merenung sebentar, dia menghela nafas panjang dan berkata dengan perasaan yang rumit, "Ibu, apakah ini perbuatanmu?" Dia telah mengetahuinya setelah merenungkan sebentar. Jika dia menebaknya dengan benar, 8 Divine Pulse itu pasti dari ibunya. Efek dari 8 Divine Pulse adalah untuk menyembunyikan 9 Divine Pulse di tubuhnya. Mungkin ketika 9 pulsa surgawi terungkap, klan Buddha kuno akan dapat merasakannya dari garis keturunannya. Dengan demikian, ibunya telah mengekstrak 8 pulsa surgawinya untuk melindunginya dan menutupi 9 pulsa surgawinya. Secara umum, Divine Pulses tidak dapat digeser, tetapi dia dan ibunya adalah satu kesatuan sebelum dia lahir. Dengan demikian, King Yanjing mampu memasukkan 8 pulsa surgawi ke dalam tubuhnya. Pikiran ini telah mengangkat gelombang di hati Mu Chen, membuatnya merasa masam dan hangat.
Mengekstraksi Divine Pulse akan sama dengan mengekstraksi daging dari tubuh, dan tidak terbayangkan betapa banyak rasa sakit yang harus ditanggung ibunya untuk memberinya perlindungan terbesar. Memikirkannya, mata Mu Chen tidak bisa menahan air mata, bahkan dengan karakternya. Mengambil napas dalam-dalam di dalam hatinya, dia menekan emosi yang mengamuk dan bergumam, "Ibu, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku, tapi aku bukan lagi bayi, aku bisa menanggung badai. Jika klan Buddha kuno ingin datang mencariku, maka biarkan mereka datang." Mu Chen menatap 9 matahari dan suaranya bergema, "Kamu telah tertidur lelap selama bertahun-tahun, dan sekarang, saatnya kamu dilahirkan." 9 pulsa surgawi, bangun. Merasakan panggilan Mu Chen, 9 matahari berdengung, dan pada saat berikutnya, cahaya agung meledak. Leluhur langit yang mendalam memandang Mu Chen dengan iri sebelum dia tiba-tiba menyadari pancaran menyilaukan dari tubuh yang terakhir. Setelah itu, dia tercengang. 8 bulan ungu di tubuh Mu Chen menyusut dan tanda 9 matahari muncul dengan kekuatan besar. Seluruh langit dan bumi bergemuruh dengan kilat tak berujung yang mengangkat badai, gemetar dari penampilan 9 pulsa surgawi. Leluhur langit yang mendalam tercengang saat dia melihat sekilas 9 matahari di tubuh Mu Chen sebelum suaranya yang menusuk telinga terdengar di langit, persetan. 9 pulsa surgawi. Petik 2, Bab 1406. Klan Buddha kuno di dunia 1000 besar. Di aula yang luas berdiri sebuah tablet merah tua yang ditutupi dengan rune kuno, memancarkan fluktuasi yang mendalam. Kadang-kadang akan ada cahaya dari berbagai kekuatan yang terpancar darinya. Tablet ini dikenal sebagai tablet pulsa spiritual, dan merupakan item penting dari klan Buddha kuno. Ada desas-desus bahwa klan Buddha kuno dapat melihat pulsa spiritual semua klan mereka. Pada saat yang sama, setiap kali seorang anggota klan lahir, pulsa spiritual akan memberikan reaksi dan memancarkan cahaya sebagai tanda. 100 siluet duduk di sekitar tablet dengan pena giok dan strip di tangan mereka saat mereka melihat tablet pulsa spiritual. Berdasarkan kekuatan pancaran pada spiritual pulse tablet, mereka akan dapat menentukan tingkat dari spiritual pulse. Sejak zaman purba, sejak klan Buddha kuno muncul, mereka memiliki kontrol ketat atas garis keturunan mereka. Namun, karena mereka adalah klan yang sangat besar, ada banyak kelahiran setiap hari, dan tablet akan mendeteksi pulsa spiritual yang mereka miliki. Ada seorang pria tua berdiri di depan tablet dengan tangan di belakang punggungnya. Dia adalah Master Hall dari Spiritual Pulse Hall. Hall Master melihat ke Spiritual Pulse tablet dan melambaikan tangannya, lalu bertanya, "Berapa banyak Spiritual Pulse yang ada hari ini?" Manajer di sana dengan hormat melaporkan, "Hall Master, ada total 10.000 pulsa spiritual. 8.000 pulsa manusia, sekitar 2.000 pulsa bumi, dan 32 pulsa surga." Master Aola mengangguk dan menjawab, "Selidiki 32 pulsa surga dan biarkan mereka berkultivasi di klan dalam. Pada saat yang sama, berikan klan tempat mereka berasal dengan hadiah." Petik 2. Orang di belakangnya merekam semuanya. A Heaven Pulse mewakili bakat kultivasi seseorang, dan jika mereka diasuh dengan baik di masa depan, mereka pasti akan menjadi elit klan Buddha kuno dan dipandang dengan sangat penting. Hanya dari titik ini saja, orang bisa melihat fondasi klan Buddha kuno. Orang harus tahu bahwa jika orang-orang itu ditempatkan di tempat lain, mereka akan dipandang sebagai talenta hebat dan akan dibina secara signifikan. Kami hanya memiliki 5 Divine Pulse tahun ini di dalam klan, dan mereka semua adalah 7 Divine Pulse terendah. Kualitasnya lebih rendah dari sebelumnya. Master Hall Pulse Spiritual menghela nafas. Meskipun Heaven Pulse cukup bagus, hanya Divine Pulse yang dapat ditempatkan dengan sangat penting di klan Buddha kuno. Meskipun Divine Pulse tidak selalu berarti penguasa surgawi, tingkat keberhasilannya lebih tinggi daripada di masa lalu. Orang yang berdiri di belakang Hall Master menganggukkan kepalanya dan menghela nafas. "Memang, sudah lama sekali kita tidak memiliki Divine Pulse." Cek, keributan dari Divine Pulse benar-benar hebat. Saat itu, ketika 7 Divine Pulse muncul, mereka hampir menyebabkan Spiritual Pulse Hall kami runtuh. Petik 2. Master Aola Pulse Spiritual tersenyum. Hal-hal ini jumlahnya sedikit dalam setahun, dan dianggap beruntung bahwa kalian dapat menghadapinya. Semua orang tersenyum dan menganggukkan kepala. Pulsa surgawi sangat langka di klan dan orang-orang yang merekam akan diberi hadiah untuk itu. Baiklah, kalian terus berjaga-jaga, jangan sampai ketinggalan apapun. Master Hall Pulse Spiritual mengangguk dan melambaikan tangannya, berniat untuk pergi.
Tapi tiba-tiba, tablet itu bergetar dan semua orang terkejut di wajah mereka sebelum pilar energi spiritual yang tak terlukiskan tiba-tiba meledak dari tablet pulsa spiritual seperti gunung berapi. Sebuah badai diciptakan di aula. Orang-orang itu terkejut dan terpesona, menyebabkan seluruh aula menjadi berantakan. Master Aula Pulse Spiritual dengan paksa berbalik dan dia mengedarkan energi spiritualnya untuk menahan benturan dengan ekspresi tercengang saat dia melihat ke pilar. Cahaya yang begitu kuat, apa pulsa spiritual itu? Master Hall Pulse Spiritual terkejut. Terakhir kali klan Buddha kuno mengalami keributan yang begitu hebat, saat itulah Lady King Yanjing lahir dengan 8 pulsa surgawinya mengguncang seluruh klan. Tapi apa yang membuat guru aula pulsa spiritual terkejut adalah bahwa keributan ini bahkan lebih signifikan daripada 8 pulsa surgawi saat itu. Mungkinkah 9 pulsa surgawi yang legendaris? Memikirkan hal itu, Master Spiritual Pulse Hall merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. 9 pulsa surgawi hanya ada dalam legenda, dan jumlahnya sangat sedikit, bahkan di klan Buddha kuno mereka. Di bawah tatapan kaget semua orang di aula pulse spiritual, cahaya itu tumbuh lebih keras dan merobek atap aula, menembak ke cakrawala. Dengan cara ini, keributan di sana segera menarik tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya dari klan Buddha kuno. Ketika cahaya membubung ke langit, ruang terdistorsi di samping Master Hall Pulse Spiritual dan sosok tua muncul dengan tatapan terpaku pada tablet. Saya memberi salam kepada Grand Elder. Ketika Master Aula Pulse Spiritual melihat orang tua itu, dia segera gemetar dan membungkuk. Orang di hadapannya ini memegang otoritas tertinggi dalam klan Buddha kuno, Penatua Agung, Futu Xuan. Di klan Buddha kuno, hanya Patriark dan Grand Elder yang bisa menggunakan Futu sebagai nama mereka, dan posisi Patriark kosong. Jadi, hanya Grand Elder yang menggunakan Futu sebagai namanya. Grand Elder, Futu Xuan, menganggukkan kepalanya dan tatapannya terpaku pada tablet pulsa spiritual. Ruang terus-menerus terdistorsi di aula dengan siluet demi siluet muncul. Mereka semua adalah sesepuh klan Buddha kuno, memegang posisi tinggi. Tetapi pada saat ini, mereka terkejut di wajah mereka ketika mereka melihat pilar cahaya. Grand Elder, ini, seorang penatua bertanya dengan kaget. Grand Elder melihat tablet pulsa spiritual tanpa berkedip untuk waktu yang lama sebelum menganggukkan kepalanya. 9 pulsa surgawi. Para tetua di klan Buddha kuno tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sudah berapa lama sejak 9 pulsa surgawi muncul di klan Buddha kuno? Saat itu, ketika 8 pulsa surgawi King Yanjing muncul, itu sudah tak tertandingi, dan dia juga menunjukkan bakat yang luar biasa, melangkah ke alam leluhur arai spiritual. 8 pulsa surgawi sudah sangat menakutkan, jadi seberapa menakutkan 9 pulsa surgawi. Jika orang itu terpelihara dengan baik, maka klan Buddha kuno mereka kemungkinan besar akan memiliki penguasa surgawi suci lainnya, yang merupakan kabar baik bagi seluruh klan. Aku ingin tahu garis keturunan mana yang menghasilkan 9 pulsa surgawi ini. Tatapan Elder berkedip. Garis keturunan Xuan dan Mo adalah 2 cabang terkuat, dan mereka sudah berniat untuk segera menyelidikinya. Jika pemilik 9 pulsa surgawi milik klan biasa, maka mereka akan menyerap orang itu ke dalam garis keturunan mereka. Paling-paling, mereka bisa melakukan pernikahan terkait dengan salah satu keturunan langsung mereka. Terlepas dari apapun, 9 pulsa surgawi harus ada di tangan mereka. Keributan pada tablet pulsa spiritual berlangsung selama waktu dupa sebelum secara bertahap menghilang. Meskipun tablet telah tenang, aula itu dalam kekacauan. Pada akhirnya, Penatua Agung, Futu Xuan, yang memulihkan ketenangannya dan dia melihat sekeliling sebelum dengan sungguh-sungguh berkata, segera selidiki semua klan dan temukan orang dengan 9 pulsa surgawi. Bawa orang itu ke dalam klan dalam. Orang itu akan diklasifikasikan sebagai harta klan Buddha kuno kita yang akan sangat dipelihara. Saya tahu bahwa Anda semua memiliki pemikiran Anda sendiri, tetapi saya akan memberitahu Anda sekarang. Jika ada yang berani menghalangi masalah ini, maka saya pasti tidak akan membiarkan Anda pergi, terlepas dari garis keturunan mana Anda berasal. Kulit kayunya meledak dengan kekuatan yang menakutkan, dan di bawah raungannya, bahkan para sesepuh pun merasakan getaran di punggung mereka. Setelah shock, Grand Elder mengangguk. Pindah. Kompetisi garis darah klan Buddha kuno kita akan dimulai dalam 2 bulan, dan banyak kekuatan dari dunia 1000 besar akan berada di sini untuk menonton. Kelola dengan baik dan jangan menodai nama klan Buddha kuno kita. Roger.
Sementara sesepuh di klan Buddha kuno dikejutkan oleh penampilan 9 pulsa surgawi. Siluet di ruang kuno diam-diam duduk dengan ruang di sekitarnya terus-menerus terdistorsi dan terbentuk menjadi arai spiritual yang ajaib. Tiba-tiba, dia membuka matanya dengan kegembiraan yang terpancar di dalamnya. Dia memegang hatinya. Dia bisa merasakan denyut nadi yang berasal dari garis keturunannya. Dia bisa merasakan bahwa 8 pulsa surgawi yang dia tinggalkan di dalam tubuh Mu Chen telah disempurnakan. Kegembiraan dan kebanggaan terpancar di wajahnya. Dia merasa lebih gembira daripada ketika dia melangkah ke alam leluhur arai spiritual. Mu Chen, anakku, kamu akhirnya sampai sejauh ini. Dia tersenyum, tetapi segera setelah itu, dia merasakan hatinya sakit. Dia tahu bahwa, terlepas dari bakat Mu Chen, dia harus melewati banyak siksaan untuk mencapai titik ini. Dia mengepalkan tinjunya dan suaranya dengan lembut terdengar, karena anakku sudah sejauh ini, maka sudah waktunya bagiku untuk membuat persiapan. Tatapan King Yanjing melintas dengan harapan. Dia bisa merasakan bahwa hari ketika dia bertemu kembali dengan putranya semakin dekat. Bab 1407. Gemetar Istana Surga Kuno berlangsung selama sebulan penuh sebelum secara bertahap mulai menghilang. Seiring dengan menghilangnya getaran, cahaya surgawi memancar dari puncak gunung dan siluet perlahan berdiri. Ketika dia berdiri, seluruh langit dan bumi bergemuruh bersama dengan tekanan yang tak terlukiskan yang menyelimuti, menyebabkan semua orang di sekitar danau surgawi gemetar karena tekanan. Tekanan itu terlalu kuat, tapi untungnya, siluet itu melambaikan tangannya dan menariknya kembali. Ketika cahaya menghilang, sosok Mu Chen terungkap dan pupil hitamnya tampak sangat dalam dan tak terduga. Leluhur langit yang mendalam memandang Mu Chen dengan tatapan rumit dan keterkejutan yang melekat di matanya yang berlangsung lama sebelum dia menghela nafas. Aku tidak pernah menyangka bahwa penguasa tempat tinggal akan memiliki 9 pulsa surgawi yang legendaris. Tidak heran Anda bisa melangkah ke alam penguasa surgawi di usia yang begitu muda. Petik 2. Nada suaranya dipenuhi dengan kecemburuan. Dia tahu apa yang diwakili oleh 9 pulsa surgawi. Mu Chen tersenyum dan melirik leluhur langit yang mendalam. Saya berharap Penatua Mendalam Sky dapat merahasiakan ini. Terbukti, leluhur langit yang mendalam memiliki koneksi dengan seseorang dari klan Buddha kuno, dan jika masalah ini bocor, itu berarti Mu Chen akan kehilangan kartu truf. Leluhur langit yang mendalam dengan sungguh-sungguh menjawab, yakinlah, karena saya sudah menjadi penatua dari Mu Abode sekarang, saya pasti tidak akan melakukan apapun yang tidak menguntungkan bagi Abode Ruler. Mu Chen sedikit terkejut dengan perubahan profound Sky Ancestor. Meskipun dia telah menaklukkan yang terakhir sebelumnya, dan memaksanya untuk menjadi penatua dari Mu Abode, leluhur langit yang mendalam tidak terlalu bersedia. Jadi rasa hormatnya tidak tulus, tapi itu benar-benar berbeda sekarang, karena dia menganggap dirinya sebagai penatua dari Mu Abode. Leluhur langit yang mendalam dengan canggung tersenyum. Meskipun dia takut pada Mu Chen, itu sama sekali tidak bisa dihormati. Tapi sejak Mu Chen menunjukkan 9 pulsa surgawi, leluhur langit yang mendalam terintimidasi. Dengan pulsa spiritual tertinggi, ada kemungkinan besar dia bisa mencapai alam penguasa surgawi suci, dan itu tidak memalukan bagi leluhur langit yang mendalam untuk menjadi bawahan Mu Chen. Haha, aku ingin tahu apa kemampuan surgawi pulsa spiritual yang telah dikembangkan penguasa tempat tinggal. Leluhur langit yang mendalam memandang Mu Chen dengan rasa ingin tahu. Mu Chen tersenyum dan mengulurkan jarinya, lalu dengan lembut mengetuk. Api ungu menyembur dari jari Mu Chen dan melayang menuju leluhur langit yang mendalam. Ketika yang terakhir melihat ini, dia tidak berani lalai. Dia bisa merasakan ancaman dalam api ungu itu. Tubuhnya bergetar dan membentuk penghalang energi spiritual yang kuat di sekelilingnya. Penghalang itu menunjukkan pertahanan mengejutkan yang bisa menahan serangan dari alam penguasa surgawi roh. Saat api ungu melayang, mereka bersentuhan dengan penghalang. Mereka mirip dengan api yang bersentuhan dengan minyak. Api tiba-tiba tumbuh dan menyelimuti seluruh penghalang. Pertahanan yang menakutkan dengan cepat dibubarkan oleh api ungu. Api itu seperti belatung saat mereka memakan pertahanan, menyelimuti leluhur langit yang mendalam, yang terkejut. Adegan ini telah menyebabkan wajah leluhur langit yang mendalam menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa pembelaannya akan menyebabkan api ungu tumbuh bukannya menghalangi mereka. Melihat api ungu menyapu, leluhur langit yang mendalam membuka mulutnya dan gelombang besar energi spiritual menyembur keluar dengan setiap tetes menjadi energi spiritual yang sangat halus yang sangat padat. Ketika air pasang berbenturan dengan api ungu,
Suara mendesis terdengar dan leluhur langit yang mendalam lebih terkejut melihat api ungu tumbuh menjadi gelombang api yang deras. Api apa ini? Kenapa begitu sombong? Wajah Profound Sky Ancestor berubah serius dengan kilatan keterkejutan di matanya. Dia bisa merasakan bahwa serangannya tidak hanya tidak berguna, mereka bahkan memperkuat apinya. Terbukti, api ungu telah melahap energi spiritualnya untuk memperkuat diri. Itu berarti jika dia harus menghadapi api aneh ini dalam pertempuran, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan dia perlukan untuk menyelesaikannya. Ketika api ungu hendak menyelimuti leluhur langit yang mendalam, Mu Chen membuka mulutnya dan mengingat kembali api itu, menelannya. Ketika api ungu memasuki tubuhnya, ekspresinya berubah dan dia menyadari bahwa dengan larutnya api ungu di tubuhnya, ada aliran murni energi spiritual yang terintegrasi ke dalam tubuhnya. Saya tidak pernah menyangka bahwa api ungu dapat melahap energi spiritual dan mengisi kembali energi saya sendiri. Mu Chen tersenyum. Api ungu benar-benar luar biasa, dan mereka benar-benar layak menjadi kemampuan surgawi pulsa spiritual yang dikembangkan oleh 8 pulsa surgawi. Abode Ruler, dari mana api itu? Leluhur langit yang mendalam pulih dan berseru. Kemampuan surgawi pulsa spiritual saya menyebutnya api violet yang melahap roh. Mu Chen tersenyum. Api violet yang melahap roh. Benar-benar seperti namanya. Leluhur langit yang mendalam mengangguk dengan ketakutan yang kuat di matanya. Jika Mu Chen tidak mengingatnya sebelumnya, siapa yang tahu berapa banyak masalah yang harus dia hadapi. Sungguh 9 pulsa surgawi, kekuatannya benar-benar luar biasa. Mu Chen tersenyum setelah mendengar itu, tapi dia tidak mengungkapkan lebih jauh. Api violet yang melahap roh sebenarnya adalah kemampuan surgawi pulsa spiritual yang dikembangkan oleh 8 pulsa surgawinya, dan dia masih belum mengungkapkan 9 pulsa surgawinya. Tapi leluhur langit yang mendalam baru saja bergabung dengannya, jadi dia tidak perlu mengungkapkan semua kartu trufnya. Sementara Mu Chen dan leluhur langit yang mendalam berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba terbang. Mereka adalah Mandala, Lingxi dan yang lainnya dari hierarki yang lebih tinggi dari Mu Abode. Ketika mereka melihat Mu Chen aman dan sehat, mereka merasa lega. Mereka telah memperhatikan keributan di sini selama periode waktu ini. Mu Chen tersenyum saat melihat kedatangan mereka dan menunjuk ke leluhur langit yang mendalam. Mulai hari ini dan seterusnya, dia adalah penatua pertama dari Mu Abode kami. Ketika saya tidak ada, Mu Abode akan berada di bawah perlindungannya, dan semua dendam yang kita miliki sebelumnya akan dihapuskan. Petik 2. Selama bulan kultivasi ini, Mandala, Lingxi dan yang lainnya telah memperhatikan leluhur langit yang mendalam, jadi mereka sudah siap untuk ini dan mereka menganggukkan kepala mereka ke yang terakhir. Meskipun mereka memiliki beberapa perselisihan dari sebelumnya, sangat penting untuk keselamatan Mu Abode bahwa mereka dapat memiliki penguasa surgawi tambahan di sekitarnya. Saya minta maaf atas tindakan saya di masa lalu, dan saya berharap semua orang bisa mengubur masa lalu. Leluhur langit yang mendalam dengan canggung tersenyum. Dia tiba-tiba menurunkan sikapnya tanpa arogansi penguasa surgawi. Mandala dan yang lainnya tercengang oleh permintaan maafnya. Mereka tahu kesenjangan yang mereka miliki dengan alam penguasa surgawi. Alasan mengapa dia menjadi penatua dari Mu Abode pasti karena Mu Chen, dan dia mungkin tidak akan diganggu oleh mereka. Leluhur langit yang mendalam mendesah pahit karena keterkejutan mereka. Jika bukan karena Mu Chen memiliki 9 pulsa surgawi, dia tidak akan menunjukkan niat baik kepada orang-orang dari Mu Abode ini. Tapi sekarang, Mu Chen memiliki prospek yang tak terbayangkan, dan dia bahkan mungkin menjadi penguasa surgawi suci di masa depan, sebuah keberadaan yang dia tidak mampu untuk menyinggung. Hierarki yang lebih tinggi dari Mu Abode diliputi oleh sikap Profound Sky Ancestor. Lagi pula, seberapa sering penguasa surgawi berbicara kepada mereka dengan cara ini. Dengan demikian, atmosfer dengan cepat mencair. Mu Chen tersenyum. Dia tahu bahwa leluhur langit yang mendalam hanya bertindak untuknya. Namun, dia juga puas dengan ini. Saat suasana mencair, Lingxi berjalan mendekat. Saya sudah menyelidiki, beberapa kekuatan tertinggi telah menerima undangan dari klan Buddha kuno. Jika aku tidak salah, kompetisi Bloodline akan segera dimulai. Kompetisi garis darah. Wajah Mu Chen berubah. Dia telah memberitahu Lingxi untuk memperhatikan berita klan Buddha kuno sebelum dia berkultivasi secara tertutup. Sebuah acara di klan Buddha kuno yang diadakan sekali dalam 1 dekade. Ini sangat penting, dan mereka umumnya akan mengundang beberapa kekuatan tertinggi untuk mengamati. Mu Chen mengangguk pada penjelasannya.
Misinya ke klan Buddha kuno adalah untuk menyelamatkan ibunya, dan semakin besar acaranya, semakin bermanfaat baginya. Bagaimanapun, bahkan setelah melangkah ke alam penguasa surgawi, dia masih perlu mempersiapkan dan merencanakan sebelum menghadapi klan Buddha kuno. Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke awan dan perlahan menutup matanya. Klan Buddha kuno, Anda telah mencari saya selama bertahun-tahun. Kali ini, mari kita bertarung, kalau begitu. Bab 1408. Setengah bulan kemudian, hierarki yang lebih tinggi dari Muabode telah berkumpul di aula. Mu Chen memegang tangannya di belakang punggungnya dan berbalik setelah waktu yang lama, menatap mandala dan leluhur langit yang mendalam, lalu berdiri di depan seluruh hierarki yang lebih tinggi. Selama saya pergi, mandala akan mengambil alih. Jika ada orang yang berani menantang kita, leluhur langit yang mendalam akan bertanggung jawab atas mereka. Mu Chen tersenyum ke arah mereka berdua. Leluhur langit yang mendalam tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Abode Ruler, yakinlah, karena saya adalah penatua dari Muabode sekarang, saya akan memenuhi tanggung jawab saya. Mandala dengan ringan menganggukkan kepalanya dan menatap Mu Chen. Hati-hati, meskipun Mu Chen sudah menjadi penguasa surgawi, dan bahkan dia harus menghormatinya, dia tahu bahwa targetnya kali ini adalah salah satu dari 5 klan kuno di dunia 1000 besar. Fondasi klan tidak terbayangkan, dan bahkan penguasa surgawi biasa akan takut ketika menghadapi mereka. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku tahu batasku. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kekuatan klan Buddha kuno? Tapi dia sudah punya rencana untuk perjalanan ini. Ayo pergi. Setelah menangani semua masalah, dia berbalik dan berbicara dengan Ling Xi dan Long Xiang. Keduanya telah tinggal di klan Buddha kuno untuk jangka waktu tertentu, dan dengan mereka yang memimpin, itu bisa menyelamatkannya dari masalah. Mereka berdua menganggukkan kepala setelah mendengar kata-katanya. Mereka bertiga datang ke arah spiritual transportasi dan masuk sebelum cahaya berangsur-angsur berkumpul. Cahaya menutupi pandangannya saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Klan Buddha kuno, aku datang. Sejak hari pertama dia melangkah keluar dari alam spiritual utara, dia telah bekerja keras untuk hari ini. Tuhan tahu berapa banyak usaha dan kesabaran yang telah dia lalui. Namun, semua kerja kerasnya terbayar. Pemuda yang belum dewasa yang melangkah keluar dari alam spiritual utara saat itu telah mencapai alam penguasa surgawi hari ini, melangkah ke puncak dunia 1000 besar. Dan sekarang, saatnya baginya untuk menyelesaikan semua dendam masa lalu. Cahaya spiritual yang menyilaukan berkumpul dan mereka bertiga menghilang di saat berikutnya. Benua Pagoda, salah satu dari 6 superbenua di dunia 1000 besar. Sebagai superbenua, tidak ada kekuatan di sini kecuali klan Buddha kuno yang mendominasi seluruh benua. Dengan menamai seluruh benua, Pagoda, orang dapat mengatakan bahwa klan Buddha kuno telah memperlakukan seluruh benua sebagai wilayah mereka sendiri. Tetapi terlepas dari dominasi itu, mereka tidak menarik ketidakbahagiaan, karena semua orang tahu bahwa klan Buddha kuno adalah salah satu kekuatan tertinggi tertua di dunia 1000 besar, dengan kekuatan untuk memerintah seluruh benua. Sebuah kota megah berdiri di tengah benua Pagoda. Ini bernama Kota Pagoda, jantung benua ini. Sebagai jantung benua, Kota Pagoda tidak pernah kekurangan populasi, dan baru-baru ini, populasi di sini bahkan mencapai puncaknya selama dekade terakhir. Semua kekuatan berkumpul di sini dengan tujuan untuk menonton kompetisi garis darah klan Buddha kuno. Ada sebuah bukit besar di pusat kota, dengan alun-alun yang sangat besar. Garis-garis cahaya yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit ke alun-alun. Kekuatan apa? Reli klan Buddha kuno benar-benar tak terbayangkan. 3 siluet berdiri di perbatasan alun-alun ini dengan pemuda terkemuka tersenyum. Mereka adalah Mu Chen, Ling Xi, dan Long Xiang, yang telah menghabiskan setengah bulan bepergian dari benua Greatlaw. Mu Chen menghela nafas dan merasakan fluktuasi agung dari siluet yang turun dari langit. Semuanya berada di alam penguasa surgawi. Di bagian lain dari dunia 1000 besar, semuanya bisa menjadi tiran, tetapi mereka biasa-biasa saja di sini. Siapapun yang dapat diundang oleh klan Buddha kuno adalah kekuatan tertinggi di dunia 1000 besar, dan ada juga beberapa kekuatan yang lebih lemah yang datang untuk membangun hubungan dengan klan Buddha kuno, kata Ling Qi. Aku khawatir Muabode kita dapat diklasifikasikan sebagai salah satu dari kekuatan yang lebih lemah itu, kan? Mu Chen tersenyum. Muabode baru saja masuk ke dalam kategori kekuatan tertinggi, dan dalam hal fondasi, mereka jauh lebih lemah daripada banyak kekuatan di sini.
Long Xiang mendengus, jika Nyonya diselamatkan, maka Muabode akan memiliki penguasa surgawi suci. Di seluruh dunia 1000 besar, hanya kekuatan dengan keberadaan seperti itu yang dapat dianggap sebagai puncak. Mu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, sebelum melihat gunung besar itu. Ada pintu spasial yang berkedip-kedip. Pintu itu mengarah ke Pagoda Rilem. Itu adalah tempat di mana klan utama tinggal. Itu juga dianggap sebagai jantung dari klan Buddha kuno. Semua yang lain di benua itu hanya bisa dianggap sebagai cabang, dan entah berapa banyak orang yang mencoba untuk diakui oleh klan utama. Perahu besar bisa dilihat di luar gerbang, bolak-balik di antara alam. Mereka kadang-kadang turun ke alun-alun untuk menerima tamu ke alam pagoda. Ada arai spiritual besar yang melindungi Pagoda Rilem dari luar, dan hanya mereka yang berada di kapal yang dapat melewatinya. Kalau tidak, bahkan penguasa surgawi tidak akan bisa menerobos masuk. Ambang batas klan Buddha kuno benar-benar tinggi. Lingxi mengalihkan pandangannya dan mengerutkan alisnya. Sebab, menurut aturan, hanya yang memiliki undangan yang boleh naik ke kapal, dan yang tidak diundang harus menunggu sampai akhir. Meskipun ini akan membuat kekuatan tertinggi yang datang dengan sendirinya tidak bahagia, mereka hanya bisa menekan ketidakbahagiaan mereka. Kalau begitu, mari kita tunggu di sini. Lagi pula kita tidak diundang oleh mereka. Jika mereka tahu identitas kami, saya khawatir kami tidak akan bisa memasuki ambang ini. Mu Chen tersenyum dan tetap tenang. Namun, kedalaman matanya berkedip dingin. Tuan muda, apakah benar-benar pantas bagi kita untuk datang ke klan Buddha kuno dengan cara ini? Long Xiang ragu-ragu sebelum dia bertanya dengan nada khawatir. Bagaimanapun, mereka tahu sikap yang dimiliki klan Buddha kuno terhadap Mu Chen, dan jika mereka mengetahui identitasnya, Mu Chen pasti tidak akan bisa melarikan diri, bahkan jika dia adalah penguasa surgawi. Mu Chen tersenyum. Yakinlah, aku di sini bukan untuk ditangkap. Melihat ketenangan Mu Chen, Long Xiang merasa sedikit lega, karena dia tahu karakter Mu Chen. Tanpa persiapan, Mu Chen pasti tidak akan tenggelam dalam bahaya. Saat mereka berbicara, cahaya terbang dan turun dari langit ke alun-alun. Saat pancaran itu menghilang, siluet menawan menonjol, menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Siluet itu mengenakan gaun merah menyala yang menguraikan sosoknya, menarik perhatian semua orang. Terutama fitur menawannya, yang memancarkan pesona dari setiap tindakan, menyebabkan hati bergetar. Terlepas dari pesonanya, tatapannya dingin. Namun, memasangkannya dengan pesonanya, itu memberikan gaya yang aneh. Melihat wanita itu, banyak penguasa surgawi yang terbiasa melambai tidak bisa menahan untuk mengintip beberapa kali lagi. Tetapi ketika tatapan mereka melihat simbol api di gaunnya, hati mereka bergetar dan mereka mengalihkan pandangan mereka. Simbol itu mewakili kekuatan tertinggi lain yang tidak lebih lemah dari klan Buddha kuno. Wilayah api tak berujung. Saya tidak pernah menyangka bahwa wilayah api tak berujung juga akan mengirim perwakilan mereka. Mereka tidak pernah berpartisipasi dalam kompetisi garis darah klan Buddha kuno di masa lalu. Saya bertanya-tanya apa yang menyebabkan perubahan pikiran yang tiba-tiba. Seseorang berbisik. Siluet menawan itu tidak memperhatikan tatapan sekitarnya dan memimpin pesta, berjalan menuju tengah. Ketika pelayan klan Buddha kuno melihatnya, tatapannya berubah dengan hormat saat dia dengan cepat muncul. Tapi tepat ketika mereka akan bertemu, wanita itu mengalihkan pandangannya ke sekeliling sebelum berhenti dengan senyum heran di wajahnya. Semua orang memperhatikan saat dia mengabaikan petugas dan berjalan menuju seorang pemuda di perbatasan. Mu Chen, kamu di sini. Mu Chen menatap wanita itu dengan senyum yang muncul dari hatinya di wajahnya. Xiao Xiao, sudah lama sekali. Wanita itu adalah Xiao Xiao, yang sudah lama tidak dia temui. Kali ini, dia datang mewakili wilayah api tak berujung. Ketika dia melihat Mu Chen, wajahnya yang dingin berubah lembut dan cerah. Dia mengerutkan bibirnya sebelum melangkah keluar dan mengungkapkan seseorang di belakangnya. Itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih, tampak sangat ramah dengan tatapan muskil yang memancarkan kebijaksanaan. Memegang lengan pria tua itu, Xiao Xiao tersenyum. Mu Chen, ini adalah Grandmaster saya, master dari ayah saya. Hati Mu Chen bergetar setelah mendengar itu saat dia melihat orang tua itu dengan kaget. Kaisar api yang dihormati adalah murid yang diajar oleh orang tua ini. Hatinya bergetar karena kaget sebelum dia memasang wajah serius dan membungkuk ke arah lelaki tua itu. Junior Mu Chen, memberi salam kepada senior. Bab 1409.
Junior Mu Chen memberi salam kepada senior. Mu Chen tidak berani lalai dengan orang tua ini dan membungkuk dengan tangan ditangkupkan bersama dengan ekspresi muram. Untuk bisa mengasuh seseorang yang hebat seperti Kaisar Api, orang tua ini harus luar biasa. Haha, namaku Yao Chen. Omong-omong, tampaknya kita cukup ditakdirkan, kita bahkan memiliki Chen di nama kita. Orang tua itu dengan lembut tersenyum ke arah Mu Chen sebelum dia melanjutkan, penguasa surgawi yang begitu muda, Anda dapat dianggap sebagai yang termuda yang pernah saya lihat. Tidak heran Xiao Yan memberikan pujian tinggi untukmu. Kaisar Api senior menyanjung. Mu Chen tersenyum tanpa kebanggaan atau kesombongan. Meskipun Yao Chen tampak tua, Mu Chen bisa merasakan tekanan samar yang datang darinya. Jelas, orang tua ini pasti penguasa surgawi abadi yang asli. Dibandingkan dengan penguasa surgawi roh seperti dia, senior Yao Chen berada di level yang lebih tinggi. Tapi Mu Chen tidak terkejut dengan ini, karena itu wajar bagi Tuan Kaisar Api untuk memiliki kekuatan seperti itu. Tapi dibandingkan dengan kekuatan senior Yao Chen, Mu Chen lebih penasaran dengan Xiao Xiao. Dia bisa merasakan bahwa fluktuasinya tidak lebih lemah dari fluktuasinya sendiri. Kamu juga telah melangkah ke alam penguasa surgawi. Mu Chen menatap Xiao Xiao dengan kaget. Ketika mereka pertama kali bertemu, meskipun sedikit lebih kuat darinya, Xiao Xiao masih jauh dari alam penguasa surgawi. Tapi Mu Chen telah melalui banyak keberuntungan dan pengalaman untuk mencapai itu. Karena itu, dia terkejut bahwa Xiao Xiao bisa menyusulnya. Mengapa? Apakah Anda satu-satunya jenius yang diizinkan di dunia? Xiao Xiao mendengus. Mu Chen dengan canggung tersenyum sebelum Yao Chen terkekeh. Dalam hal waktu kultivasi, Xiao Xiao 10 kali lebih lama darimu, tapi dia akan tertidur lelap secara berkala karena tubuhnya. Setiap kali dia bangun, kekuatannya akan meningkat juga. Sebelumnya, dia telah tertidur selama sekitar 1 tahun. Dan ketika dia bangun, dia telah melangkah ke alam penguasa surgawi. Petik 2. Mu Chen terkejut setelah mendengar itu dan dia memberikan pandangan aneh ke arah Xiao Xiao. Dia tidak pernah menyangka bahwa akan ada hal yang begitu hebat di dunia, menembus alam penguasa surgawi saat bangun tidur. Itu praktis tidak pernah terdengar. Sebaliknya, dia harus mempertaruhkan nyawanya. Memikirkannya saja, dia merasa masam di hatinya. Apa yang kamu lihat? Xiao Xiao malu-malu berteriak dengan wajahnya memerah ketika dia melihat tatapan aneh Mu Chen. Mu Chen tersenyum kering sebelum dia menarik kembali pandangannya dan memperkenalkan Ling Xi dan Long Xiang. Sementara suasana antara kedua belah pihak harmonis, banyak tatapan penasaran diarahkan ke Mu Chen. Mereka semua bertanya-tanya tentang identitas yang terakhir. Lagi pula, orang itu pasti luar biasa untuk bisa menerima perlakuan seperti itu dari wilayah api tak berujung, kan? Tiba-tiba, keributan terdengar lagi ketika 10 siluet aneh turun menuju alun-alun. Ketika mereka muncul, tekanan besar menyebar, menyebabkan seluruh alun-alun menjadi sunyi. Semua orang mengarahkan pandangan mereka. Itu adalah pesta 10 orang aneh, dengan seorang pria yang memiliki aura agung memimpin. Dia mengenakan jubah panjang hitam dan putih, bersama dengan aura bangsawan. Bahkan salah satu matanya hitam dan yang lainnya putih, terlihat sangat ajaib. Melihat pakaian unik itu, seruan bergema dari sekitarnya. Jadi itu klan Mahakuno, tidak heran aura mereka begitu megah. Klan Mahakuno juga merupakan salah satu dari 5 klan kuno di dunia 1000 besar. Pria itu tidak memperhatikan tatapan hormat di sekitarnya. Sikapnya mirip dengan kaisar yang bepergian. Petugas klan Buddha kuno dengan cepat datang dan sebuah perahu yang sangat mewah turun. Perahu mewah itu adalah sesuatu yang hanya bisa digunakan oleh tamu paling mulia. Klan Mahakuno. Mu Chen melihat kelompok orang ini dan tatapannya berkedip karena dia ingat bahwa tubuh abadi primordial yang lengkap disimpan di klan Mahakuno. Sekarang tubuh emas abadinya telah mencapai penyelesaian, dia harus menuju ke klan Mahakuno di masa depan untuk menyelesaikan tubuh abadi primordial. Saat pikiran ini muncul di hatinya, kilau emas keunguan melonjak di sekelilingnya. Tubuh emas abadi benar-benar muncul. Perubahan tiba-tiba telah membuatnya terkejut sebelum dia dengan cepat menekannya dan menatap pria itu dengan ekspresinya yang perlahan berubah menjadi serius. Dia bisa merasakan bahwa kelainan tubuh emas abadinya berasal dari orang itu. Pada saat yang sama, pria itu juga merasakan ini dan gerakannya berhenti sebelum dia melihat ke arah Mu Chen. Ketika kedua tatapan itu bertemu, darah dan aura di tubuh mereka berdua bergetar.
Mu Chen menyipitkan matanya dan ekspresinya berubah serius. Dia bisa merasakan jejak hawa dingin yang datang dari pria ini. Orang itu telah benar-benar mengolah tubuh emas abadi. Mu Chen terkejut. Reaksi aneh itu datang dari badan abadi sovereign serupa yang telah mereka kembangkan. Tapi tidak aneh bahwa klan dari klan Maha Kuno akan mengolah tubuh emas abadi ketika mereka memiliki tubuh abadi primordial. Mu Chen bergumam di dalam hatinya. Sementara Mu Chen bergumam di dalam hatinya, pria itu bereaksi dan menatap Mu Chen. Menarik, saya tidak pernah menyangka bahwa saya akan bertemu dengan seorang pembudidaya liar dari tubuh emas abadi di sini. Sejak zaman kuno, klan Maha Kuno telah menerima tubuh abadi primordial dari Kaisar Abadi, dan selama bertahun-tahun, mereka telah memproklamirkan diri sebagai pewaris yang benar dari tubuh abadi primordial, menekan para pembudidaya liar itu, takut bahwa mungkin ada menjadi seseorang yang cocok yang akan muncul dan merebut tubuh abadi primordial dari klan mereka. Jadi, ketika pria itu menyadari bahwa Mu Chen juga telah mengolah tubuh emas abadi, dia telah memancarkan permusuhan. Tatapan pria itu berkedip dingin. Dia sudah ingin menginstruksikan seseorang untuk memeriksa asal Mu Chen, tetapi ketika dia melihat Xiao Xiao dan Yao Chen di samping Mu Chen, matanya menyipit. Wilayah api tak berujung. Tatapan pria itu tenggelam dengan ketakutan yang berkedip-kedip di matanya sebelum dia pergi. Klan Maha Kuno masih menjijikkan seperti sebelumnya. Xiao Xiao dengan dingin mendengus saat dia melihat siluet mereka. Siapa orang itu? Mu Chen bertanya. Orang itu telah mengolah tubuh emas abadi, dan juga akan menjadi musuh besar baginya di masa depan, begitu dia menuju ke klan Maha Kuno. Orang itu adalah Mahayu, saudara dari patriark klan Maha Kuno, Mahatian. Yao Chen menjawab, Mahtian. Mu Chen menyipitkan matanya setelah mendengar nama itu. Itu adalah nama yang terkenal di dunia seribu besar. Mahatian adalah orang yang ambisius, dan bahkan mencoba menelan wilayah api tak berujung di masa lalu. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh ayahku. Sejak saat itu, klan Maha Kuno tidak berani mencelupkan tangan mereka ke wilayah api tak berujung kita. Xiao Xiao menjawab. Mu Chen mengangguk. Dia telah mendengar tentang peristiwa ini di masa lalu. Setelah insiden itulah wilayah api tak berujung naik menjadi salah satu kekuatan tertinggi di dunia seribu besar. Kaisar Surgawi pernah memberitahu saya bahwa saya membutuhkan latar belakang dan kekuatan yang cukup untuk menuju ke klan Maha Kuno untuk tubuh abadi primordial. Melihatnya sekarang, benar-benar ada alasan di balik itu. Tanpa kekuatan yang cukup, bahkan jika saya ditakdirkan dengan tubuh abadi primordial, saya khawatir saya tidak bisa mendapatkannya. Mu Chen bergumam dalam hatinya dengan harapan. Tetapi melihat klan Maha Kuno sekarang, tidak mungkin baginya untuk pergi dengan damai, bahkan jika dia telah memperoleh tubuh abadi primordial. Mari kita memasuki alam pagoda juga. Xiao Xiao melirik orang-orang di alun-alun. Dia sedikit tidak senang dengan tatapan di sekitar mereka. Mu Chen mengangguk, karena dia tidak keberatan. Tapi ketika mereka akan bergerak, Mu Chen tiba-tiba melihat sekelompok orang turun dari langit dan tersenyum. Mari kita tunggu sebentar, seorang kenalan lain telah tiba. Kelompok itu telah turun di samping mereka dan lengan terentang, lalu memeluk bahu Mu Chen. Pada saat yang sama, tawa seorang wanita terdengar, "Hehe, Mu Chen, apakah kamu merindukanku?" Sudah lama sekali. Mendengar tawa itu, Mu Chen tersenyum. Siapa lagi selain Lin Jing? Bab 1410. Tawa terdengar dan seorang wanita muncul, mengenakan pakaian dan celana panjang hitam. Pinggangnya dan kakinya yang panjang tergambar sempurna. Rambutnya diikat menjadi kuncir kuda, tampak hidup. Dia juga diberkati dengan penampilan dan wajahnya terpampang dengan senyum. Kecerdasan berkedip di pupilnya yang bisa meredakan suasana hati orang-orang yang memandangnya. Dia secara alami adalah Lin Jing. Kamu tidak kehabisan lagi, kan? Mu Chen tersenyum dengan mata menyipit. Tidak mungkin. Lin Jing mengerutkan hidungnya dan mundur selangkah, memperlihatkan siluet lain. Ketika Mu Chen dan yang lainnya melihat orang itu, ekspresi mereka berubah aneh. Itu adalah siluet dalam jubah putih. Dia terlihat sangat tampan dan bahkan cantik. Jika seseorang melihat lebih dekat pada orang itu, mereka akan menyadari bahwa ini sebenarnya adalah seorang pria. Ini Paman Diao, kakak tersumpah ayahku. Lin Jing memegang lengan pria itu dan terkekeh sebelum mengedipkan matanya ke arah Mu Chen. Bukankah dia cantik? Semua orang merasa canggung, karena mereka tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Ketika pria cantik itu mendengar kata-kata Lin Jing, sudut bibirnya berkedut.
Jika orang lain memanggilnya cantik, dia akan memberi mereka pelajaran sekarang, tetapi dia tidak memiliki pemikiran seperti itu untuk Lin Jing, jadi dia hanya bisa menatapnya tanpa daya. Ho, ini pasti penguasa alam bela diri kedua, Tuan Lin Diao, kan? Yao Chen tersenyum. Ketika Mu Chen mendengar itu, hatinya bergetar. Dia mendengar bahwa penguasa kedua dari leluhur bela diri juga berasal dari alam bawah, dan dia adalah seorang marten iblis surgawi. Ketika dia memasuki dunia seribu besar, dia berevolusi menjadi binatang surgawi, dan dalam hal kekuatan, dia tidak lebih lemah dari penguasa surgawi abadi. Lin Diao menyapa Old Tiao. Lin Diao menangkupkan tangannya dan menarik kembali rasa dingin yang dia miliki sebelumnya. Setelah itu, dia menoleh ke Mu Chen dan melirik. Aku yakin kamu pasti Mu Chen, kan? Saya memberi salam kepada senior Lin Diao. Mu Chen mengangguk. Bakat yang luar biasa, tidak heran Lin Dong akan memandangmu dengan hormat. Lin Diao memuji. Dengan tatapannya, dia secara alami bisa mengatakan bahwa fondasi Mu Chen kuat. Meskipun dia hanya penguasa surgawi roh, dia mungkin bisa naik ke alam penguasa surgawi suci di masa depan. Kami tahu tentang pesan Anda, dan alam bela diri akan memberikan dukungan saat dibutuhkan. Yao Chen juga tersenyum hangat. Jika diperlukan, wilayah api tak berujung juga akan membantu. Mu Chen tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Perjalanan ke klan Buddha kuno ini berbahaya, dan meskipun menjadi penguasa surgawi sekarang, dia masih terlalu lemah jika dia ingin menghancurkan klan Buddha kuno. Sebelum dia bergerak, dia sudah mengirim orang untuk meminta bantuan dari Martial Realm dan Endless Fire Territory. Secara alami, itu hanya perlindungan, jika klan Buddha kuno melanggar aturan. Jika tidak, Mu Chen tidak takut pada mereka. Kalau begitu aku harus mengungkapkan rasa terima kasihku. Kali ini, aku berhutang budi. Mu Chen berterima kasih dan membungkuk ke arah Lin Diao dan Yao Chen. Kaisar Api dan leluhur bela diri telah memberinya perlindungan untuk berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan Xiao Xiao dan Lin Jing, tetapi dua peluang yang dia miliki sudah digunakan. Jadi jika dia membutuhkan bantuan mereka, maka dialah yang berhutang budi kepada mereka. Saat ini, kamu memenuhi syarat untuk berhutang budi pada orang lain. Lin Diao tersenyum. Ucapannya jelas. Di dunia seribu besar, tidak sembarang orang bisa meminta bantuan dari alam bela diri dan wilayah api tak berujung. Meskipun Mu Chen baru saja melangkah ke alam penguasa surgawi sekarang, dia adalah penguasa surgawi suci yang potensial di masa depan. Mu Chen mengangguk. Di masa depan, jika bantuan saya diperlukan, junior ini akan melakukan yang terbaik. Ling Xi dan Long Xi yang tidak bisa menahan napas lega. Sekarang mereka mengerti mengapa Mu Chen akan datang ke klan Buddha kuno. Ternyata dia datang dengan persiapan. Dengan dukungan dari wilayah api tak berujung dan alam bela diri, klan Buddha kuno tidak akan bisa menggertak Mu Chen. Ling Xi menatap Mu Chen dengan tatapan puas. Siapa yang bisa membayangkan bahwa pemuda yang keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara saat itu sudah tumbuh dewasa sekarang. Sedemikian rupa sehingga dia bahkan bisa mengundang dua kekuatan tertinggi puncak dunia seribu besar, dan menghadapi dua raksasa, bahkan klan Buddha kuno tidak akan berani mengambil tindakan gegabah. Karena kita semua sudah di sini, maka mari kita pergi ke Pagoda Realm. Yao Chen tersenyum. Semua orang menganggukkan kepala mereka dan petugas dengan cepat datang, lalu memanggil kapal paling mewah. Lagi pula, kedua raksasa itu tidak lebih lemah dari klan Maha Kuno, belum lagi bahkan 5 klan kuno akan ketakutan saat menghadapi Kaisar Api dan leluhur bela diri. Adapun kelompok 3 Mu Chen, mereka dapat naik perahu paling mewah karena wilayah api tak berujung dan alam bela diri. Mereka pergi di bawah semua tatapan iri. Perahu dengan cepat melakukan perjalanan dan mencapai gerbang hanya dalam beberapa menit, lalu perlahan-lahan masuk. Ketika perahu masuk, kekuatan yang kuat menyapu yang bahkan menyebabkan mata Yao Chen dan Lin Diao menyipit. Arai spiritual pelindung klan Buddha kuno, Mu Chen juga merasakan ini dan dia menyipitkan matanya. Pencapaiannya dalam arai spiritual juga telah mencapai spiritual arai cendekia realm, sehingga dia samar-samar bisa merasakan arai spiritual besar yang melindungi ruang ini. Arai spiritual pelindung ini adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dihancurkan oleh penguasa surgawi suci. Ada banyak metode yang digunakan dalam arai spiritual pelindung ini. Ini jelas telah disempurnakan oleh generasi terakhir. Mu Chen menyipitkan matanya dan secara singkat merasakan arai pelindung spiritual di depan matanya bergetar. Dia bisa merasakan keakraban yang datang darinya. Ini ibuku,
Ibuku juga telah bergabung dalam menyempurnakan arai spiritual pelindung ini, dan ini sangat jelas. Seharusnya tidak terlalu lama, tatapan Mu Chen berkedip sebelum senyum aneh muncul di bibirnya, sebelum menghilang dengan cepat. Saat perahu masuk, pemandangan berubah. Seolah-olah mereka telah memasuki dunia lain dengan energi spiritual murni yang memenuhi seluruh wilayah. Benar-benar layak menjadi inti dari klan Buddha kuno. Mu Chen menghela nafas pada adegan ini. Bahkan istana surga kuno kurang jika dibandingkan dengan alam pagoda ini. Namun, istana surga kuno ditempa oleh Kaisar Surgawi sendirian, dan tidak ada yang mengelolanya setelah kejatuhannya. Dengan demikian, itu terkorosi oleh berlalunya waktu, yang bertentangan dengan pagoda Realm. Itu telah dikelola dengan baik selama puluhan ribu tahun, jadi secara alami lebih kuat dari istana surga kuno. Perahu melesat melintasi cakrawala, dan beberapa saat kemudian, perahu melambat. Mu Chen dan yang lainnya juga merasakan penurunan kecepatan yang tiba-tiba dan mereka melihat ke depan. Sebuah pegunungan besar muncul di depan pandangan mereka dengan pagoda hitam besar yang memenuhi seluruh langit dan bumi dengan aura kuno. Ketika mereka melihat perahu mencapai wilayah ini, seberkas cahaya terbang dari kejauhan dan mendarat di perahu. Kongkong klan Buddha kuno menyapa Old Tiao dan Tuan Lin Diao. Itu adalah seorang pria tua dengan rambut campuran hitam putih. Tekanan kuat terpancar dari tubuhnya. Dia jelas adalah penguasa surgawi roh. Jadi itu penatua Kongkong. Yao Chen dan Lin Diao mengangguk. Mu Chen melirik Elder Kongkong sebelum menyapu pandangannya ke belakang dan tertegun sebentar. Dia melihat siluet dengan mata melebar yang sedang menatapnya. King Xuang, Mu Chen menatap wanita itu dan tatapannya berkedip. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu King Xuang di klan Buddha kuno. Tamu dari jauh, silakan datang dan istirahat. Penatua Kongkong tetap sopan kepada Yao Chen dan Lin Diao dengan senyum lembut sebelum melirik Mu Chen. Teman muda ini terlihat familiar, apakah kamu punya undangan? Dia adalah teman kita berdua, dia di sini untuk menonton upacara juga. Yao Chen tersenyum. Kongkong menganggukkan kepalanya sambil tersenyum sebelum tatapannya menjadi samar dan merasa bahwa Mu Chen pasti dari kekuatan biasa, karena dia bahkan tidak bisa mengeluarkan undangan. Silakan ikuti saya. Kongkong berbalik dan terbang menuju gunung megah yang dipenuhi dengan halaman yang dihias dengan baik yang dimaksudkan untuk tamu penting. King Xuang, pimpin ketiga tamu ke halaman. Kongkong berkata kepada King Xuang. Dia secara alami ingin menerima kelompok Yao Chen dan Lin Diao. Adapun kelompok Mu Chen, tidak perlu baginya untuk secara pribadi menerima mereka. King Xuang mengangguk dan memimpin jalan. Mu Chen menganggukkan kepalanya ke arah Yao Chen dan Lin Diao sebelum dia pergi bersama Ling Xi dan Long Xiang. Kelompok mereka berjalan dan datang ke suatu tempat tanpa orang sebelum King Xuang berhenti dan berbalik. Dia menatap Mu Chen dengan marah. Kamu benar-benar mencari kematian. Mengapa Anda datang ke klan Buddha kuno? Kamu praktis melemparkan dirimu ke dalam jaring.